Kalau bahasanya ilah artinya Tuhan, bahasa Arab. Abang mau pakai bahasa Arab, ilah, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau abang tiba-tiba mengambil diksi Allah, nama Tuhannya orang Muslim, kan udah cakadul bang, udah nggak ada ini lagi, gimana itu? Tapi udah lah ya, abang di situ kepentok deh. Bahas yang lain aja deh. Silakan lanjut. Oke, kita bisa nggak setuju kalau agama di seluruh dunia ini dipisahkan menjadi dua jenis agama. Yang satu agama yang dibuat manusia, yang dibikin oleh manusia, itu agama council, agama yang nenek moyang. Sama satu lagi agama dari Tuhan, agama samawi, yang isinya dari firman-firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, yang disebut agama samawi. Kita bisa setuju nggak di sini? Ada dua jenis agama. Kalau saya gini, ini dari saya ya, ini pribadi ya, saya nggak mewakili Kristen. Kalau saya juga salah, ya. Jadi kalau agama itu sebenarnya kalau menurut pengertian saya itu aturan yang dibuat oleh manusia. Waduh. Tuhan tidak pernah mengajarkan agama. Yesus tidak datang ke dunia mengajarkan agama. Ya, jadi kalau menurut saya ya, aturan yang dibuat oleh manusia itu agama. Karena agama abang diatur manusia gitu. Sampai ke Tuhan kita, ya. Ajaran-ajaran itu kan dari Tuhan. Kalau agama kan aturan-aturan. Betul nggak? Iya, karena abang berpikir abang berpikir kayak gitu karena agama abang dari manusia, betul nggak? Ya, karena Tuhan, ya menurut saya, Tuhan tidak menurunkan agama. Iya betul. Tuhan tidak menurunkan agama. Jadi dia menurunkan ajaran kan? Menurunkan agama nggak? Tidak. Itu ajaran ya. Baru kita yang bikin aturan. Ini berarti mesti diajarin dari nol lagi nih Bang King. Agama, abang, kata agama atau kata religion itu sebenarnya baru ada di abad 16. Sebelum abad 16 agama itu nggak ada. Sebelum kata agama itu di-invent, sebelum kata agama itu ada yang namanya din atau ajaran. Jadi kalau abang mau ngeles, Yesus nurunin agama nggak? Enggak, dia nurunin ajaran, din. Nabi Muhammad juga nggak bawa agama, din, ajaran. Yang berubah makna ajaran menjadi agama karena mesti digolongkan. Di abad 16 makanya ada satu kata baru lagi, agama atau din, ajaran. Make sense ya? Paham nggak bang? Ya. Tuh ada yang bilang dinul Islam, betul. Nah jadi ajaran, saya ngomong ini ajaran. Kalau abang mau ngeles ke agama, oke kita buang kata agama, ajaran. Jadi dari semua ajaran di seluruh dunia ini ada dua jenis. Satu, ajaran yang dibuat oleh manusia. Satu, ajaran yang diturunkan oleh Tuhan, pencipta langit bumi beserta isinya. Setuju nggak? Di Al-Quran tertulis Islam itu agama. Din, ajaran. Ya, kalau saya sih, ya kalau berbicara tentang agama ya jatuhnya agama. Ajaran kan kita udah buang tadi kata agama. Ya Bang Jibril yang bawa agama tadi. Iya, abang ngelesnya di belakang agama, dibilang Yesus nggak bawa agama. Makanya saya buang nih katanya biar abang nggak sembunyi di situ. Memang. Ya udah ajaran, kita buang agama, ajaran. Yesus bawa Kristen enggak kan? Nah, ajaran ya itu satu hanya dari Tuhan. Ya, ajaran hubungan kita dengan pencipta, ya bagaimana kita menyembah Dia, itu dari Tuhan yang menurunkan firman, ya kan? Ada hubungan kita dengan sesama kita, itu ajaran dari Tuhan. Kalau di luar itu, ya itu manusia,
Nah, ya kan? Oke, Yang berarti masuk kita di setuju ya, ada dua jenis ajaran di seluruh dunia ini. Ada ajaran yang turun dari Tuhan, ada ajaran yang dibuat manusia. Setuju nggak? Ya itu saya setuju. Setuju, mantap. Ya. Nah, menurut Jadi abang, ajaran itu firman dari Tuhan. oke, betul, mantap. Menurut abang, ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Yehosua abad 1 sama ajaran-ajaran yang abang punya sekarang sama nggak? Nah lo, Kalau saya sama. dari Kalau mana saya nih sama. samanya nih bang? Yang dibuat maksudnya gimana? Yang dari zaman Nabi Musa kan? Nah, zaman Nabi Musa, Tuhan kan menurunkan hukum Taurat kepada Nabi Musa. Ya itu kan berisi aturan-aturan yang harus ditaati. Itu turun itu dari Allah itu. Bukan, ajaran-ajaran nabi mana yang ngajarin kalau Tuhannya 3 in 1, 1 in 3, 3 in 1, 1 in 3. Coba saya mau tahu. Ajaran nabi-nabi mana nih yang ngajarin? Jangan dulu. Kita kan dari Nabi Muhammad dari Nabi Musa menerima wahyu Nabi Musa ya, menerima Taurat. Yang di situ katakan jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Itu ajarannya. Taurat. Ajarannya. Itu ajaran Okay. dari Tuhan ya, diberikan kepada manusia untuk ditaati. Ya toh? Nah, terus kasihlah sesamamu ya. Itu sesama bukan cuma ini antara Tuhan dengan manusia, tapi tentang hubungan kita dengan sesama juga. Itu dari Tuhan. Nah, kalau dari manusia yang mana? Tiba-tiba 3 in 1 ini nih. Betul nggak? Ada aku paham nih. Jadi ada larinya ke situ. Terus maju terus maju. Nah, ajaran nabi-nabi kan begitu tuh, abang udah jelasin tuh. Bang Jibril Iya. dari awal tadi dia Jawab. bilang dia udah mulai sembuh Jawab bang. dong. Kayaknya memang udah mulai Jawab sembuh. dong. Saya jawab dong. Jawab dong. Jadi gini. Jadi gini gimana? Ada juga perkataan Yesus ya sebelum dia terangkat ke surga itu sampai dikatakan itu kita itu amanat agung ya. Pergilah ke segala bangsa, jadikanlah mereka muridku. Itu soal penyebarannya. Ajarannya abangku, ajarannya. Ajarannya tuh, itu ajaran itu pergilah ke segala bangsa. Itu penyebarannya. Mereka Ah. jadi muridku, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di situ tertulis. Nah, Jadi kok jelas tiba-tiba di nih bang? situ. Tiba-tiba nih bang, dari nabi-nabi sebelumnya Maknanya di ribuan situ tahun nih. tunggal, Bang. Nah itu, abang tahu kan? Nabinya nih dari Seth, Noah, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Harun, Musa. Ini semua ngajarin Tuhannya satu, nggak kelihatan bang? Kok tiba-tiba nih di Yang konsili ini nih, di konsili nih, tiba-tiba manusia pada kumpul bikin ajaran, tiba-tiba 3 in 1. Ini ajarannya masih ajaran nabi-nabi ya bang? Ya, nggak apa-apa, Bang Jibril. Aku menghormati pendapat Bang Jibril. Itu bukan Jadi, pendapat, saya itu ngerti fakta. itu. Ini abang sebenarnya udah masuk nalar abang. Abang sebenarnya udah masuk nalar abang, tapi abang menolak. Memang masuk kok. Menolak. Iya, emang benar itu Bang Jibril bilang. Nah, coba lemesin bang, Benar, biar bisa. jin-jin iblisnya keluar bang. Coba lemesin. Ya, jadi kan jelas di situ. Sembuh total ya, Perjanjian Pak. Lama. Hanya ada satu Tuhan. Sebentar Bang. Jadi di situ memang benar, ya kan? Akulah Tuhan, ya. Ya itulah namaku. Satu Tuhan itu diajarkan di Perjanjian Lama. Nah, Yesus juga berkata di Perjanjian Baru hanya adalah satu Tuhan yang bisa disembah. Yesus berkata begitu, betul kan? Betul. Di Yohanes itu kan hanya satu-satunya. Betul. Nah, kalau menurut pandangan kami, dia itu adalah firman perkataannya Nah, Bapa. Yesus nah menurut kaminya ini yang ngancurin nih bang. Apa yang Menurut dikatakan kaminya ini yang Bapa? ngancurin ajaran nabi-nabi ini, menurut kaminya ini nih. Sebentar Bang Jibril, sebentar belum masuk Enggak, ke situ. karena sesatnya mulai dari menurut kami nih. Iya, dengar dulu. Oke, Yes, kan tadi di situ saya katakan Tuhan yang layak disembah, ya.
Betul kan? Yesus berkata begitu kan? Perjanjian baru Betul, kan? saya setuju sama Yesus. Menegaskan Setuju sama di situ. Yesus. Setuju. Yesus kan itu firman betul, saya juga. Nah, kami juga setuju dong. Saya juga setuju Yesus berkata begitu, hanya satu Tuhan yang layak disembah. Iya kan? Satu Yesus itu adalah Satu jangan disekutuin, jangan disekutuin. Satunya. Iya, satu, jangan disekutuin. Saya setuju. Terus? Itu ayat jelas ayat kita nggak bisa dibantah. Itu benar dan saya menyemani itu perkataan Yesus. Karena Yesus itu kan perkataannya Bapa. Nah, abang sekutuin Yesus sama Tuhannya. Yang dikatakan Bapa itu yang disampaikan. Nah, Itu yang abang disampaikan sekutuin oleh Yesus sama Tuhannya. Sebentar dulu Bang. Abang satuin nih Yesus sama Tuhannya. Kata-kata satu-satunya diperkosa, Bang. Sebentar. Ya, jadi situ dikatakan satu-satunya Tuhan. Ya kan di Yohanes 17 itu ayat 3 ya kalau nggak salah itu ya tadi ya. Nah, tunggu supaya saya tidak salah nanti ya. Yohanes 17 ayat 3 saya baca di sini ya. Hidup yang kekal adalah yang mengenal Yesus Kristus. Tunggu. Saya takut salah nih. Mengenal Engkau satu-satunya. Sebentar. Inilah hidup yang kekal itu, saya takut ya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Benar, benar. Yesus itu diutus juga. Dia berkata, Berarti Tuhannya siapa? Engkau sebentar. Tunggu. Berarti Tuhannya siapa? Dulu, Pak Jibril. Ini saya lurusin dulu. Berarti kita ini masih sepemahaman nggak? Tuhannya berarti siapa? Jadi kita, ya satu-satunya Tuhan Allah yang benar ya. Saya di sini Bapak ya, jangan pakai Yesus utusan ya. Bapak yang benar ya. Sampai sini Yesus utusan ya. Ya, sebentar. Yesus satu-satunya mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul itu. Betul, mantap. Memang benar. Sejak kapan nih utusan jadi Tuhan juga? Ini benar ya, ini secara letter-let ini penafsiran nggak bisa dipenafsir ini kan ini secara letter-letter itu Setuju. secara harfiah Setuju. salah satunya Letter-let, yang benar betul. ya. Nah terus ya kan di konsep Kristenan Yesus kan itu Isa itu kan kalam kan, setuju nggak? Diciptakan oleh kalamnya. Kun. Ya, kalam. Kejadian. Kan perkataan kan kalam kan perkataan. Nah, Allah. Nah, abang ngebantah ayat ini nih. Abang lagi ngebantah ayat itu tuh. Abang lagi ngebantah ayat itu tuh. Abang tiba-tiba, oh Yesusnya ini kalam, habis itu dia juga Tuhan. Dengar dulu, ya kan? Jadi dia kalam, perkataannya Bapa. Saya nggak pakai kata. Bantah sendiri ayatnya. Dia adalah perkataannya Bapa. Apa yang Bapa katakan itu yang disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus itu adalah firman-Nya, ya kan? Yang keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa dan akan kembali ke Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saya juga. Dia adalah Tuhan dong. Tuh kan? Gimana kan? Nah, kan tidak adalah Tuhan. itu dia bang. Iya kan? Di mana diajarin nabi-nabi sebelumnya bang? Ada begitu tuh bang. Tiba-tiba kalamnya adalah firmannya itu tiba-tiba tanah ini yang nyampein malaikatnya ini Tuhan juga. Jadi Tuhan itu sekutu-sekutu begitu bang. Ini Bang, Tuhan apa boyband bang? Rame amat. Bang Jibril kan katakan jelas pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Bapa. Iya kan? Dan firman itu telah menjadi manusia. Kan? Dia ngebantah yang dia baca tadi loh, Yohanes 17:3. Bang, Yohanes 17:3, abang ngebantah ayat itu sendiri loh. Karena apa yang dikatakan Yesus? Ya, saya nggak bantah. Kan dia itu. Coba dibaca lagi 17:3 tadi bang. Dia adalah firman-Nya, perkataannya. Bang, coba dibaca lagi. Coba dibaca lagi Yohanes 17:3 tadi. Makanya dia tenang dulu. Tenang dari tadi sambil ngerokok kok senang. Terima kasih dulu. Aku baca ini. Aku belum selesai potong-potong nih. Yohanes 17:3 tadi abang lagi baca. Iya, aku ulang ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau
Siapa itu? Engkau, Bapa, Satu-satunya, kan? satu-satunya Bapa, ya. Ah, Allah yang benar. Jangan Allah lah, Iya, Bapak. oke. Satu-satunya Bapak yang benar. Bukan di Al-Quran. Satu-satunya Bapak yang benar, ya. Dan Yang mengenal mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Benar. Benar, ini saya setuju sama dia. Karena Yesus Terus kenapa abang belokin? Bapak. Jadi kok dibelokin? Dengar dulu, Pak. Sejak kapan si Yesusnya ini jadi Tuhan juga? Abang menyekutukan Jadi, berarti. apa yang dikatakan Yesus karena dia adalah firman. Diam dulu, Masya Allah. Ya, Kan? waduh, Jadi kafir masalah nyebut. lagi. Jadi gini, Pak Jibril. Gimana tuh? Sabar. Jadi apa yang Yesus kan setuju kan bahwa dia adalah firman kan, perkataannya Allah, kalam lah supaya anda lebih paham. Yesus kan kalam kan, perkataannya Bapa. Apa yang dikatakan Bapa itu yang disampaikan Yesus. Jadi Yesus itu adalah wujud dari Bapa itu. Nah, ini Ya. dari mana nih? Jadi Pemahaman Yesus ini dari mana nih, mengatakan, Bang? "Engkau satu-satunya." Bang, pemahaman ini dari mana nih? Tuhan ini dari mana? Iya, jelas tertulis. Yesus itu kalam keluar dari Tuhannya, itu sama aja Bapaknya. Jadi Tuhan Kalam saja dan perkataan. bertiga. Kayak boy band begini. Ini pemahaman dari mana nih? Di Al-Quran sendiri kan Isa itu kan kalam, perkataan. Waduh, kan? kenapa Benar nggak? kalau nyebrang gini kok takutnya keserempet motor, Bang. Nyebrang gitu. Abang nggak paham kalam Allah. Kalam Allah itu artinya, Bang, Allah itu menciptakan Nabi Isa dengan kalamnya, dengan kun fayakun, terjadilah, terjadi. Bukan kunnya itu jadi dagingnya jadi orang kayak Zeus turun ke bumi, bukan, Bang. Firman. Itulah bedanya di situ, Bang Jibril. Jadi memang kalau bicara tentang konsep Nah, ini, oke, iya, beda saya kita. paham perbedaannya. Bang Richard, saya paham perbedaannya dan saya menerima perbedaannya dan saya udah bisa berdamai dengan perbedaannya. Tapi maksud saya dari awal tuh minimal Abang jujur. Apakah ajaran yang Abang jalani sekarang itu ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Yehosua? Minimal jujur. Bang Jibril, kalau bicara agama jangan bohong lah. Itu kan semangat kejujuran. Ajaran. Kalau Kita udah buang tadi kata agama dari tadi nih. Ajaran. Iya. Iya, kan bilang itu bukan jujur. Ya saya berkata apa yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3 tadi kan. Yesus mengatakan, ya, engkaulah satu-satunya ya Allah Bapa yang benar. Iya kan? Nah, Di situ Yesus tauhid, Bang. Di situ Yesus ngajarin Tuhan yang satu, gue cuma utusan. Di situ Yesus jujur tuh. benar. Gue cuma utusan, Tuhan yang bener cuma Tuhan Bapa. Iya, aku mengikuti itu benar Itu Aku La mengimani. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih dia bilang kayak gitu. Yang bener cuma Tuhan, Bapak gua cuma utusan. Ya udah ya. Jadi gini. Koma tadi ya, satu-satunya Allah Bapa yang benar dan Bang, abang mau baca 300 kali juga nggak ngerubah yang telah ayatnya, engkau Bang. utus. Memang dia diutus, tidak salah. Iya. Dia kan firman, firman kan Allah, dia diutus mentok untuk di situ. disampaikan. Karena dikatakan semua firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Benar itu kan Yesus berkata. Dia nggak mau jujur Itu kan. gitu loh. Coba Aduh, abang jujur deh, Masya coba Allah, Jibril. coba abang jujur deh. Dulu. Bang, abang jujur deh. Kalau abang di depan Yesus, habis itu Yesus bilang, hidup kekal adalah hidup yang berkualitas yang hanya didapatkan oleh tunggu. Kalimat ayatnya. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Bapa yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Abang kalau di depan Yesus ngomong kayak gini, artinya apa, Bang? Kalau aku di depannya Yesus, Dia ngomong kayak saya gini. mengimani apa yang Yesus katakan itu. Nah, berarti Tuhannya satu. Satunya Bapa. Tuhannya satu. Tuhan satu. Kok Tuhan tiga sih, Bang? Iya, itu Tuhannya satu. Iya. Habis itu Yesus? Nah, Tuhan satu, Bapa ya. Ah. Bapa mempunyai firman, itulah firman. Enggak usah lompat-lompat. Ini ayat ini aja dulu, jangan dicampur-campur. Habis itu mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Sambung dong. Tunggu ada telepon masuk ya. Jadi, Oh iya. saya Angkat lanjut aja ya. dulu, angkat aja dulu. Ya. Ini takut orang. Udah. Ya. Jadi saya lanjut ya. di-reject. Satu-satunya Heeh. Allah, ya aku reject lah. Masih. Tidak terlalu penting. Hmm. Jadi mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia juga utusan. Dia adalah firman untuk disampaikan kepada manusia. Nah. Nggak salah. Nah, dia bantah Itu Yesus yang adalah ngomong. firman. Nah, dia bantah Yesus yang ngomong. Dia utusan tuh kan? Iya, dia utusan. Kan utusan. Itu utusan. Bener, nggak salah. Berarti Tuhannya satu siapa, Bener, Bang? Karena dia adalah firman. Berarti Tuhannya satu siapa, Bang? Ya, kepada manusia. Bang, berarti Tuhannya satu siapa? Yesus berkata tidak ada sampai ke Bang, Bapa tidak melalui dia. Abangku. Satu Saya juga kalau nggak kenal Nabi Muhammad, Tuhan. saya nggak tahu jalan ke Allah, Bang. Nabi Muhammad juga jalan Iya. untuk saya. Sama kan? Ini adalah jalan kan tidak sama. Iya sama, Nabi Tanpa- memang begitu, utusan memang begitu. Sekarang aku tanya Bang Jebek, tanpa mengimani baginda bisa langsung ke Bapak atau harus melalui baginda? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya nggak ada jalan ke Allah, Bang. Itu fungsinya utusan, fungsinya jalan. Jadi tidak bisa kita langsung ke Bapak, ke Allah kalau tidak melalui baginda. Abang paham nggak kalimat saya? Ini jangan dipelintir Kita doain. omongan saya. Ini jangan dipelintir omongan saya. Saya nggak kenal Allah kalau nggak dari Rasulullah. Ya. Kalau nggak dari utusannya, saya nggak kenal Iya, Allah. memang dia Paham akan nggak? menyampaikan ya. Berarti bukan. Tapi Rasulullah bukan Tuhan. Itu benar. Iyalah dia kan Iya kan? Utusan. Kalau betul kalau kami ya Yesus kan juga Utusannya juga Tuhan gitu. tapi hakikatnya dia adalah Tuhan karena dia keluar Nah, dari mampus Bapa. tuh. Itu dari mana tuh Mana? hakikat dia Tuhan? Itu ditambah lagi. Iya, hakikatnya- Ditambah lagi Yohanes Karena dia keluar 17:3-nya. dari Bapa, Bang Jibril. Ditambah lagi Yohanes 17:3-nya. Ditambah. Kan di sini dia bilang satu-satunya Sekarang Tuhan dia yang keluar dari benar Bapaknya, mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Kesel banget kayak ini. Salah. Enggak, ini sebenarnya makanan udah di depan mata Tidak nih. sah. Nih makanan udah di depan mata nih, tinggal disuap aja. Dia adalah firman untuk Enggak disampaikan. disuap-suap ya bang? Enggak masuk-masuk ke mulut ya? Habis itu diangkat-angkatnya teriak-teriak, ini. lapar gue Udah lapar, diangkat-angkatnya. lapar gue Iya, lapar. cuman nggak masuk ke mulut. Enggak, tapi jujur deh Bang, jujur. Kalaupun nggak pinter minimal jujur. Ajaran-ajaran yang Abang punya, ajaran yang Abang pegang sekarang, apakah itu ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya? Bukan. Yang aku pegang sekarang itu ajaran nabi-nabi. Kami mengenai Nabi Musa, Nabi Nuh. Oke. Di mana Nabi Ibrahim nyembah firman juga Bang? Coba kasih tahu dah. Di mana? Pertanyaan bagus tuh Bang. Nabi Ya kan? Ibrahim nyembah Jadi di firman. zaman- Asik. Iya. Jadi gini Bang Jibril, aku jawab. Nah, kok jadi begini? Juga lah Bang Jibril. Oh, oke. Sabarlah. Ya, jadi gini. Ibrahim ya. Ibrahim kan kalau bicara tentang ketika dia di perjanjian lama, dia tauhid memang percaya satu Tuhan, ya kan? Yesus itu nanti di perjanjian baru, ya. Yesus di perjanjian baru. Oh, jadi Tuhannya beda nih? Yesus berkata jadi dengar dulu. Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lah, Jadi kalau makna dari kata itu berarti dia masih berupa firman. Jadi belum jadi Waduh. manusia. itu diartiin Yesus lain berkata, lagi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Diartiin lain lagi. Iya kan ada Yesus berkata begitu. Hah? Ada ayatnya Bang. Nggak bisa juga dipungkiri kan Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lah, Solomon, Yesus berkata sendiri loh itu. Solomon, Solomon siapa? Solomon. Amsal Sulaiman. 8:22. Aku sudah ada pada zaman purbakala. Aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah lo, Solomon sebelum bumi ada Bang.
Ya, kejar Sulaiman ya. gimana itu? Salomo ya, Raja Salomo. Ah, tuh gimana Ya, itu? yang dikatakan Bang Jibril di penyalama berkata sebelum Iya, dunia Solomon Tuhan juga ada, nih, standarnya sama nih. aku telah dibentuk. Ya, gini Bang. Apa Ya, itu? kita sepakat kan di Alkitab, di Al-Quran juga kan itu ada syair-syair, ada puisi-puisi, Mampus. ada kata-kata Jadi ini- alegori. Ya, jadi itu alegori sih itu yang dikatakan oleh Salomo Alegori. itu Sulaiman. Benar. Jadi yang ngebedain yang si Yesus Itu di bilang Mazmur. itu alegoris, ini alegoris, yang bedain alegoris mana yang bukan, yang mana Bang? Apaan tuh? Nah, makanya harus berhikmat Bang. Ya, Waduh, harus dimasukin harus Roh Kudus nih. dibaptis Roh Kudus. Enggak, saya nggak paham nih. Giliran Solomon ngomong kayak gitu bukan Tuhan. Giliran Yesus ngomong kayak gitu Tuhan. Karena berbeda konteksnya. Bang Enggak, abang tetap nggak menjawab. Itu Di dalam mana situasi. Abraham Dia nyembah berhikmat. firman? Di mana Abraham nyembah firman? Coba. Abraham menyembah satu Tuhan, memang satu Tuhan. Kita juga menyembah satu Tuhan. Ya berarti beda ya? Konsepnya memang berbeda. Konsepnya berbeda. Oh, Waktu konsepnya berbeda. Allah Abraham, Allah Ishak, ya Allah Oh, Yakub, Yakub, ya kan di perjanjian lama, ya kan. Nah, Berarti Yesus konsep nanti Tuhannya beda gitu ya? baru. Berarti konsep Tuhannya beda gitu. Sebenarnya gini Bang, konteksnya yang berbeda. Karena Abraham di situ kan Yesus kan belum ada, belum di dunia. Lah ini Tuhan apa? Konteksnya. Tuhan apa bukan Bang? Kok belum ada begini Tuhan? Tuhannya belum ada. Tuhan sudah ada. Abang sendiri yang bilang nih Tuhannya Iya, belum ada. maksudnya gini, dengar dulu. Sebentar Bang Jibril. Jadi waktu Abraham ya diperintah ya menyembah satu Tuhan, ya kan? Satu Tuhan ya. Kan Yesus belum dalam bentuk manusia hadir di dunia. Waduh. Ya kan? Tuhannya belum berbentuk gitu ya? mengirim firman-Nya, belum mengirim. Dia Iya. masih dalam bentuk firman. Ya kan? Oh, jadi Berkata, Abraham ketinggalan nih. Ketinggalan Tuhan. ya, dia masih dalam bentuk itu. Nah, bukan ketinggalan. Abang loh yang bilang tuh. Maksudnya sih agak bodoh-bodoh amat sih bertanya begitu. Makanya saya Bukan, enggak, ini saya meluruskan pemahaman abang. Jadi abang paham seberapa botolnya kalimat abang gitu loh. Paham nggak? Abang sendiri yang bilang, oh waktu itu Tuhannya belum ada. Waktu itu Tuhannya belum jadi daging. Saya cuma ngelurusin kalimat abang loh. Jadi abang sadar. Gini ya. Jadi makanya didengar baik-baik supaya Ya, utuh nih. betul. Ya. Oke, Nah, baik. ini masa berbeda ya. Tapi Yesus memang sudah pernah berkata sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, Jadi Amsal sebelum Abraham Amsal itu sudah ada 8:23 nih. Solomon bilang Bang, sudah ada pada zaman purbakala aku Ya, kalau dibentuk Sulaiman. pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah lo. Kalau standarnya sebelum itu bumi kalau sebelum dikatakan ada Abraham, Solomon lebih Tuhan daripada Yesus. Bang Jibril, kalau saya berkata itu, yaitu Alegoris. ya itu penggunaan kata-kata, ya kata-kata puisi, kata-kata hikmat. Nah, Bukan dalam arti kita tahu dari mana ya, Yesus nggak lagi baca Beda. puisi waktu itu sebelum Abraham ada. Ya makanya berhikmat, berhikmat dalam artian ya Anda harus. Enggak Bang, itu karena abang Ya, mau bener, memaksakan dia Tuhan. Jadi karena dia ngomong kayak gini dia Tuhan. Karena dia ngomong kayak gini dia Tuhan. Karena dia ngomong kayak gini dia Tuhan. Itu namanya abang memaksakan. Bukan Bang, bukan. Karena kami ini kan jelas dikatakan. Oke. Ini intermezzo sedikit Bang. Menafsirkan. Bang Richard, ini intermezzo sedikit Bang. Anda gitu Bang. Bang, ini intermezzo sedikit. Kalau saya buka Keluaran 23, ini kita buka ya. Keluaran 20. Nih, habis itu saya buka Taha 14. Ini kita intermezzo sedikit ya. Iya kalau Pak santai aja. Keluaran 23. 20, Keluaran 20. Nih saya tunjukin, nggak usah malu-malu. Nih saya tunjukin. Udah kelihatan belum kamera saya? Ya, Udah. Nih di sini Bang. kasih zoom ya. Keluaran 20. Ya, sip. Ya. Jangan nih. Ya. Akulah Tuhan Elohimmu.
Ya. Ya. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Betul. Jelas ya. Habis itu di Taha 14, sungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini dua-duanya bang. Ini yang ini ngaku Tuhan, disembah. Ini ngaku Tuhan, disembah. Jadi ada dua Tuhan yang mengaku dia Tuhan dan disembah. Sisanya itu seperti berhala. Sapi di India sana nggak pernah mengaku dia Tuhan, tapi disembah, dituhankan. Kita bisa bedain nggak antara yang dituhankan sama Tuhan yang mengaku Tuhan? Berbeda dong ya. Jadi Tuhan itu bang, itu nggak tebak-tebakan. Oh, karena dia ngomong kayak gini, dia Tuhan. Oh, ini karena ini sapi ngemok kayak gini, dia Tuhan. Oh, ini karena berhala kakinya begini, dia Tuhan. Tuhan itu nggak tebak-tebakan bang. Tuhan itu tegas, akulah Tuhan. Iya, akulah Tuhan ya yang membuat engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jelas itu Tuhan tuh. Ilah lain di hadapan. Jelas itu Tuhan. Tuhan ini nggak tebak-tebakan bang. Sama kayak di Toha. Sesungguhnya aku ini ada Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tuhannya bukan tebak-tebakan. Nggak begitu kita meninggal, habis itu nanti Yesus bilang, kamu tepat sekali menebak aku Tuhan, padahal aku tidak pernah bilang diri aku Tuhan. Hadiahnya adalah surga. Nggak tebak-tebakan begitu Tuhan bang. Nggak karena dia bilang dia Alfa Omega, oh berarti dia Tuhan. Karena dia bilang dia sebelum Ibrahim ada, dia Tuhan. Nggak begitu, nggak tebak-tebakan begitu bang. Setuju nggak kita? Emang lotre. Setuju bang. Setuju. Nah, berarti abang udah tahu, udah sadar ya kalau Yehosua ini abang Tuhan kan, dia nggak pernah ngaku dia Tuhan. Nah lo kena nih, aduh, sekak. Ya, Start. udah. Nah, Start ya, udah ya. Bang gimana? Andri ya. Nah, coba direspon, Saya coba. membetulkan karena jelas dikatakan jangan ada padamu Allah yang di hadapanku, jangan sujud menyembah kepadanya, ya kan? Nah, sebab akulah Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Benar itu yang di kitab Keluaran 20 ya, Keluaran 23 ya. 20 nomor 3. Yesus Jangan bilang ayat lagi, ntar kita ke sono lagi, keluar sejam dari lagi, Bapa. mundur lagi, Sebentar, ayat Bang. lagi. Nah, iya. Sebentar. Bentar. Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Tuh. Nah, kan Aku karena dan dia Bapa ngomong satu. kayak gini, dia Tuhan. Ya jelas. Ya jelas. Karena dia dan Bapa satu. Ya ini abang menuhankan yang nggak ngaku Tuhan. Padahal abang udah baca nih ayatnya tadi, Yohanes 17:13. Yesus Kristus yang telah engkau utus, dia ngakunya dia utusan. Dia udah ngaku dia utusan abangku. Bang Jibril, aku udah mengiyakan tadi, aku nggak salah. Dia kan juga apa sebagai firman, penyampai firman. Cari di yang dalam ambigu utusan ya, firman yang tetap kau cari berikan yang kepada aku. Telah aku berikan kepadanya, dia adalah utusan. Tapi karena dia keluar dari Bapa, dia keluar dari Bapa dan kembali ke Bapa. Dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan, aku mengutus malaikat, aku mengutus para nabi. Coba siapa yang berani mengatakan mengutus malaikat? Hanya Tuhan kan yang bisa mengutus malaikat. Lah, Gimana ada tuh, juga. Bang? Bang, Nabi Muhammad Dia waktu mengutus perang malaikat. waktu perang Badar, malaikat itu nanya, "Ya Rasul, ini mau gua hancurin semua." Rasul bilang jangan. Nanti mungkin anak cucunya akan jadi masuk Islam. Di Taif juga gitu ya. Di Taif juga begitu. Jadi manusia-manusia utusan Rasulullah ini memang punya kemampuan dan punya kekuatan seperti itu, abangku. Nabi Ibrahim di Talmud, abang kalau nggak baca Talmud ya, baca Talmud deh. Nabi Ibrahim itu waktu mau dibakar, dilempar ke api, Jibril itu datang ke Ibrahim dan nanya, apinya mau didinginin, apa kita mau padamin, apa bagaimana? Nabi Ibrahim bilang kalau nggak dari Allah, gue nggak mau.
Apakah itu Nabi mengutus malaikat? Nah ini balik lagi ke tadi. Karena dia ngomong kayak gini, dia Tuhan. Karena dia ngomong kayak gini, dia Tuhan. Tukang tape makan lo deh, teman lo tape. Kedengaran bang, kedengaran. Iya, dia lagi nelpon tuh kayaknya lagi. Iya, keluar halo. aplikasi. Ya, halo Oke. lagi. Mau bicara sama siapa ya? Halo. Enggak. Udah kedengaran? Iya. Kedengaran enggak? Iya kedengeran. Ya. Merdu. Jadi memang kan di Alkitab dengan Al-Quran kan gini bang, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ya jadi Yesus tidak jelas mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Tuhan tidak meminta seperti itu. Ya hanya iblis lah yang minta untuk disembah. Tapi banyak ayat. Apa gimana? Kan, Waduh, tunggu. Waduh, tuh kalimatnya tuh. Bang, apa bilang cuma iblis yang minta disembah? Abang bilang cuma iblis yang minta disembah. Iblis yang meminta untuk disembah. Ya, karena ya iblis Nih, saya ulang nih, Bang. Bang, Keluaran 20. Lalu Elohim berbicara dan inilah kata-katanya. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Berarti iblis ini. Itu alegori. ada padamu. Waduh, kalimatnya itu loh. Bang. Santai dulu. Dengar ya. Enggak bang, Halo. bang, Kan di situ Bang, tunggu. Abang, ada abang mau menuhankan makhluk. Abang mau menuhankan makhluk, sah-sah aja bang. Tapi jangan sampai bapaknya Yesus juga abang bilang iblis dong. Nggak begitu dong. Nggak sehat dong kayak gitu loh. Kita disembah. Tapi kita sebagai umat kita tahu siapa yang layak kita sembah. Maksudnya gitu bang. Ya Bang Allah. Jibril. Ini saya baca Iya. lagi nih. Abang tarik nih omongan abang nih. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Berarti dia iblis. Oh ini terjemahan yang lama ini ya. Nah Kalau mampus. di aku- Beda terjemah, beda. Begini sebentar bang. Aduh, Sebentar, Bang. ini malas saya gue baca kitab lo nih. Dengar dulu. Ini malas saya gue baca kitab lo nih. Beda kitab, beda arti nih. Bang Jibril, sabar. Iya. Kan di situ dengan Makan kitab dulu bang. sebentar dulu. Diskusi ini sabar gantian. Aku diserang nih. Iya, enggak lah. Malah ikut-ikutan lagi nih ketawa. Enggak lah, takut banget sama Bang Jadi- Andi, santai aja. Saya ketawa tadi kaki gue kebentur dikit. Ya elah. Mandi diam-diam baik aja itu. Koinnya itu udah 1K itu. Kalau aku nggak ada di sini mana banyak yang ngasih koin gitu Bang Andi. Ya udah kasih tahu nomor telepon lo deh biar gue isiin pulsa lo. Segitu ngemisnya katanya. Ah, Bang Jibril transfer gue. Bang Jibril Ganti transfer aja, gue 40 juta gue diam-diam gimana sih lu? boh lo Santai aja, mau. santai aja. Diskusi. Gimana? Hah? Tunggu ayatnya tadi ya. Gimana tadi itu? Aku jadi lupa lagi nih jadinya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah padanya. Ya, akulah Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Itu yang terjemahannya di situ, yang terjemahan baru. Gitu bang, yang terjemahan Oh baru. jadi ini salah nih yang saya memang baca nih. mengatakan, itu terjemahan lama. Ya kan kalau baru kan berarti yang lebih dipahami terjemahan baru. Kalau itu Ini Alkitab sudah kabar benar, baik salah nih berarti itu nih. nggak perlu nggak, kalau itu emang benar itu tidak direvisi, itu kan berubah jadinya kan di terjemahan baru. Berarti Nah, salah nih. Kalau emang itu benar, Nggak ada yang ya benar, kita Bang, kan isinya, Bang. menerjemahkan Bang Richard. ini, Bang. Bang Richard. Astaga. Dari Dibantah zaman kitabnya dahulu sendiri. itu nggak ada yang benar isinya bang. Ya nggak masalah sih, hargai. Enggak, dia Pendapat. bantah kitabnya sendiri loh. Sebentar. Hmm. Sebentar Bang Jibril, sabar dulu, kalian diam dulu lah, ya kan. Nah, jadi di situ kan, coba tampilkan di situ, coba ya Bang Jibril tampilkan tadi yang dikatakan itu kan terjemahan lama. Sedangkan terjemahan baru dikatakan jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Abangku, Jangan sujud abangku. menyembah kepadanya. Keluaran
Keluaran 20, 21, Ya, Keluaran 22, 23. 10 firman Janganlah menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Abang nggak mau tunggu sebentar. Abang nggak mau Terjemahan lama nih. Oke, abang nggak mau mengakui ini. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ya, 8, saya 9, 10, 11. Tunggu sebentar, ada 11 ayat. Nih, kita langsung ke Torahnya ya, di Sefaria ya. Exodus 9 nomor 1. Di sini saya translate nih. Pergilah kepada Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Elohim, Tuhan orang Ibrani, biarlah umatku pergi menyembah aku. Iblis berarti. Habis itu kita ke Deuteronomi 13 nomor 5. Nih, kita translate lagi. Hanya Tuhanmu saja nih, yang harus kamu sembah dan yang harus kamu pegang teguh. Iblis juga berarti. Kita ke Exodus 3:12 nomor 12. Tuhan mengatakan, dan Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu. Itulah tandanya bagimu bahwa akulah yang mengutus kamu. Dan setelah kamu membebaskan bangsa ini di Mesir, kamu harus menyembah Tuhan di gunung ini. Iblis berarti. Ini terus bang. Abang mau membantah satu yang translatannya salah. Ini terus nih, ada 13 nih ayat minta disembah. Tarik aja omongan iblis, cuma iblis yang minta disembah. Tuhannya Israel juga minta disembah. Gini ya, ini aku pendapat pribadi ya. Ya, ini pendapat pribadi. Jadi di sini sebentar Bang Jibril, kita dulu ya. Ini aku bacain ya. Ini terjemahan baru ya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah. Itu tadi yang Anda tampilkan Bang Jibril, itu disembah, itu terjemahan lama. Memang itu terjemahan lama. Kalau di terjemahan baru tidak ada itu. Aku meminta untuk disembah. Tapi memang itu secara ada kan terus yang tidak tertulis, ya kan? Kalau secara itu ya jelas memang Tuhan yang layak untuk disembah. Tapi Anda tampilkan itu terjemahan lama itu Bang Jibril, berbeda. Oke. Di sini. Nih Bang, Terjemahan Keluaran baru, 24:1-18. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, naiklah untuk menghadap aku, engkau bersama Harun dan Abinu dan 70 pemimpin bangsa, dan sujudlah menyembah aku dari jauh. Iblis berarti nih. Sebentar, itu terjemahan lama atau terjemahan baru Bang? Wallahu alam bisawab. Nih kita klik aja biar ini. Sebentar, Sujudlah menyembah aku dari jauh. BIS. Habis itu TB juga kamu menyembah dari jauh. AYT bersujudlah dari kejauhan. TL sujudlah dari kamu dari jauh. TS ini semua disuruh sujud nyembah Bang. La haula wala quwata illa billah. Segitunya nggak mau Tuhannya disujudin. Di mana-mana Bang. Hamba itu maunya nyembah Bang. Iblis yang nggak mau sujud Bang. Ini abang nge-support iblis nih. Udah nggak usah sujud. Gitu ya. Ini kan kelihatan nih dari buahnya nih siapa yang hamba, siapa yang iblis nih kan kelihatan. Numpang ketawa juga. Gini ya. Intinya gini. Yang minta disembah itu iblis. Ya udah berarti Tuhan yang keluaran itu iblis ya. Dia tidak minta untuk disembah, tapi kita sebagai umat percaya bahwa dia layak untuk disembah. Itu pemahaman saya. Ya, pendapat saya pribadi ya. Gitu Bang. Okay. Berarti Tuhannya Yehosua tadi yang abang bilang itu ya. Dia tidak minta untuk disembah. Lah, kalau iblis ya dia masih disembah. mau bantah kitabnya sendiri loh. Udah capek orang yang kayak begini. Dibahas itu. Iya, udah. Enggak, tapi balik lagi ke tadi Bang. Dari semua makhluk Bang, dari semua makhluk ciptaan Tuhan, semuanya ajaran nabi-nabi semua sujud Bang, nyembah. Semua. Iblisnya saya kasih data satu. Iblis apa enggak nih? Keluaran 20 nomor 3. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Jadi, itu tadi saya udah tunjukin, dia nggak percaya Bang. Waduh. Sudah tadi itu. Jadi Bang. iblis itu ya? Andi. Iblis itu. Menurut dia. Itu Menurut pribadi dia.
Jadi di keluaran 20 Sebentar. nomor 3. Ntar dulu keluaran 20 Ya. nomor 3 iblis itu ya minta disembah ya. Sebentar, Waduh. itu perjanjian lama itu. Waduh. Iblis semua Itu itu, perjanjian Bang Andi, lama. iblis. Aduh beri. Matius pasal 10 terjemahan baru. Dengar dulu. Tadi itu udah dibahas Bang Andi. Makanya nyala iblis sebab Bang Andi. menyembah Tuhan. Berarti Tuhan iblis ini. Matius pasal 10 terjemahan baru. Ah, Yesus yang nyuruh menyembah Tuhan loh. ya itu kan Yesus berkata. Waktu Yesus nyuruh menyembah iblis. Ya, Yesus berkata. Yesus nyuruh menyembah iblis. Enggak segitu Sebentar, menuhanin Bang, anaknya Bang, sampai Bang, bapaknya Bang, dibilang Bang, iblis, Bang, paham nggak? Sampai segitu menuhanin anaknya sampai bapaknya dibilang iblis. Heran gue. Enggak gitulah. Iya begitu Kalau dia emang bilang konsepnya. Jibril. Iya emang begitu. Ya gitu ya nih. Iya. Jadi dia masuk ke ranah menafsirkan nih. Paksa banget. Pokoknya dia Tuhan. Janganlah. Itu letterlah loh. Tidak. Nama Tuhan. Itu Dengar letterlah. ya, ini aku ya. Sebenarnya Tuhan Allah itu, Bapa itu tidak minta untuk disembah, hanya iblis yang minta untuk disembah. Tapi kita sebagai umat, kita tahu bahwa siapa yang layak kita sembah. Ya Dialah itu sang sumber pencipta langit dan bumi itu, Bang. Enggak, abang tahu Nggak, nggak? nggak boleh. Abang tahu nggak mistakes atau loophole-nya dari statement-statement abang? Kalau Tuhan nggak minta disembah dan nggak ngaku Tuhan, nanti begitu kita ketemu dia dan dia nanya, kenapa kamu tidak menyembah aku? Kenapa kamu tidak menuhankan aku? Lah, lo nggak minta? Botol nggak Tuhan kayak gitu? Ya, hanya orang yang bodoh aja, yang kafir, yang tidak menyembah dia. Ah, tapi lo nggak bilang lo minta disembah? Botol nggak Tuhan kayak gitu? Ya, kita sebagai umat yang percaya. Masa Tuhan lupa mana bilang, yang harus disembah? lupa bilang gue Tuhan? Bang, Hah? tidak, gini Bang Jibril. Nggak Hanya bisa iblis gitu yang loh. tidak Tuhan mau. lupa bilang gue Tuhan. Tuhan macam apa ini? Tidak. Hah? Jelas, Ya itu jelas tadi di situ, Tuhan jangan tebak-tebakan. ada hal lain. Ya itu tadi Tuhan tebak-tebakan. Betul sekali. Saya tidak pernah bilang saya Tuhan, tapi kamu menebak saya Tuhan. Ini hadiahnya surga, gitu ya? Bukan menebak. Ini salah tafsir lagi nih Bang Jibril. Lah kan. Kok Tuhan tebak-tebakan gimana? Ya orang dia nggak pernah bilang dia Tuhan. Jelas di situ. Tapi kita tahu, kita paham, walaupun dia tidak mengatakan itu, tapi Yesus, Tuhan juga pernah berkata di Perjanjian Lama di Kitab Ulangan, Akulah Tuhan. Hah, apa bedanya Ya, sama akulah berhala? Tuhan. Bang, apa Jelas bedanya sama dikatakan di berhala, situ, Bang? Akulah Tuhan. Bang, Bang, Itulah apa bedanya? namaku. Itu kan Bang. ada perkataan di situ. Akulah Tuhan, itulah namaku tuh. Bang, Perkenalkan namanya. apa bedanya sama berhala itu, Bang? Berhala nggak pernah bilang dia Tuhan, tapi disembah juga, Bang. Nah, itu orang kafir memang. Nah, Jadi nyembah sama-sama berhala. ya. Oh, jadi nyembah. Sama-samain Bang Jibril. Ah, jadi nyembah Beda. oknum yang nggak pernah ngaku Tuhan, botol ya? Halo, kenapa? Gimana Bang Jibril? Jadi kan saya bilang, berhala itu nggak pernah bilang diri dia Tuhan, tapi dituhankan. Iya, botol semua tuh. Kafir. Botol. Nah, berarti nyembah oknum yang nggak pernah bilang dirinya Tuhan, botol. Jangan samain, berbeda dong. Berbeda konteks. Jangan disamain. Kan Allah berkata berfirman ya. Jangan ada padamu ilah Tunggu. lain di hadapan. Iya, tunggu. Jangan ada ilah lain. Hah, tiba-tiba ada ilah Jangan Yesus. Ada ilah lain dong. Hah, Jangan- tiba-tiba ada ilah Yesus. Yesus kan firman-Nya. Hah, ada ilah adalah firman. firman. Nah, tiba-tiba ada ilah firman. Firman kan Kan perkataan udah dibilang yang jangan keluar dari ada Bapaknya. ilah-ilah lain. Dibilang ilah Yesus, ilah firman. Gimana sih? Yesus itu keluar dari Bapa. Abang sendiri yang bilang jangan Bang ada Jibril. ilah-ilah lain. Tiba-tiba firman ya diilahin. Hah? Dia keluar dari Bapa itu, bukan ilah Iya, yang ilah sesembahan lain nggak? yang berhala, bukan. Ilah Jangan lain nggak? disamain di situ, berbeda. Ilah lain nggak Yesus itu? keluar dari Bapaknya. Yesus Kiu. dia Ilah ada lain dalam nggak itu? Perkataannya gitu Bang. Ilah lain nggak itu? Bukan dong, berbeda. Berbeda yang dikata itu adalah sesembahan yang apa? Patung-patung itu yang dimaksudnya. Yang sesuatu yang keluar dari Bapa ya firman. Yang bilang jangan ada ilah-ilah lain siapa, Bang?
Ya, Bapak berkata jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah kepadanya. Berarti patung-patung. Kan jelas itu yang ada di atas. Siapa yang ada bilang di jangan bawah. ada ilah-ilah Kan lain, ilah Bang? lain tuh. Jangan ada bilang yang bilang jangan ada ilah-ilah lain siapa? Ya Bapak dong. Terus tiba-tiba anaknya Jelas abang dikatakan, ilahin. jangan ada padaku ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah Tiba-tiba kepadanya. anaknya abang ilahin. Hah? Tiba-tiba anaknya abang ilahin. Karena dia yang dikatakan ilah lain itu sesembahan di luar dari Bapak itu sendiri. Ya, ilah lain kan? Jadi anaknya ilah lain kan? Yesus kan Yesus kan keluar dari Bapa. Bang Jibril. Iya, Yesus kan Dibilangin keluar dari Bapa. bandel banget nih kafir tuh. Setuju Dibilangin nggak? jangan ada ilah-ilah lain. Diilahin anaknya. Tadi kan Bang Jibril kan tadi sudah setuju kan, Yesus itu kan kalamnya Bapa, ya kan yang keluar dari Bapa. Ya itu keluar dari Bapa, dia hakikatnya dia adalah Tuhan. Wah. Gitu, Ini Bang. ini Hakikatnya ada dia yang adalah monitor Allah, nggak? karena keluar dari Bapa. Bang Zuma, Bang Hendy ada yang monitor nggak? Saya Lanjut. enggak, aneh mesti ini setengah jam lagi turun lagi IQ gue 3 biji. Mesti Gak apa-apa. Makanya bingung kan kalau udah turun dengan aku, udah Bang turun Jibril, 6 IQ gue 20 menit terakhir. Karena nggak paham-paham, Bang. Karena dikatakan jelas Bang Jibril, ya janganlah menafsirkan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan pikiran Tafsir. Anda, karena pikiran Orang dari Anda, tadi dia yang nafsirin. Anda benar, pikiran kita manusia terbatas. Dari tadi abang yang Samakan nafsirin, pikiran saya kita nggak ada dengan bawa pikiran Tuhan. saya nggak ada bawa Anda pakai bawa logika. saya nggak ada nafsirin kitab abang bang dari tadi. Itu Anda sudah berpikir ilah lain. Ilah lain Yesus masih Yesus ilah Kan lain. dibilang jangan ada dong. ilah-ilah lain. Iya, Kan dibilang tuh gitu. jangan ada ilah-ilah lain. Patung-patung. Tiba-tiba anaknya abang ilahin. Bang, Ilah itu anak, patung-patung ilah Roh Kudus. itu sesembahan gitu, Nah. Bang. Kalau Yesus kan keluar dari Bapa, firman-Nya. Kan setuju tadi kan? Kan abang sendiri yang bawa tuh. Tuhannya bilang, Bapak bilang, jangan ada ilah-ilah lain. Tiba-tiba anaknya abang ilahin, malaikatnya abang ilahin. Ilah lain itu patung-patung. Dia tafsir. Nah, dia tafsir. Tidak, ada Dia yang nafsir. lanjutannya yang di Bukan gue yang nafsir, dia yang lanjutan nafsir dari tuh. ayat yang itu. Nah, Bang, Ya kan? lanjutan dari ayat yang Keluaran 20 itu ya, patung-patung yang ada di atas, yang ada di bawah, jangan sujud menyembah kepadanya. Itu lanjutannya, Bang. nah, Jangan dipotong-potong. yang punya patung sekarang siapa, Bang? Nah, Yang punya patung tuh yang siapa? betul. Siapa yang punya patung? Saya nggak nyembah patung kok. Lah, itu yang digantung-gantung. Itu simbol lah, jangan disamain dong. Nah, mampus. Itu simbol. Oke. Kan yang kafir-kafir ini selalu menghina, umat Islam menyembah Ka'bah. Enggak? Betul Nah, nggak? itu menghujat. Kalau saya kan gitu. Emang pernah Tapi Bang, Dulu bang kalau lagi kencing. itu simbol kan? Bang, tapi Itu Bang, simbol tiap juga. tahun, Ya, tiap tahun, itu kan tunggu simbol sebentar, kan? tunggu sebentar. Sama. Tapi tiap tahun Ka'bah itu kiswahnya diganti, Ka'bah itu diinjek-injek. Nggak ada dari 2 miliar muslim bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada. Karena kami tahu Ka'bah itu cuma arah. Nah, sekarang yang abang bilang simbol itu kalau diinjek-injek ada yang marah nggak? Kalau saya ini nggak ada masalah. Hah? Karena itu bukan disembah. Nah lo, Karena itu nggak disembah. Itu cuma simbol saja. Bang, ini kita lurusin ya. Kan ada yang bilang kafir-kafir di luar sana, oh Ka'bah itu sesembahannya umat muslim. Kalian menyembah kubus itu. Nah, setiap tahun Ka'bah itu diganti kiswahnya, diinjek-injek Ka'bahnya. 2 miliar muslim nggak ada yang bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada. Ya. Nah, tapi kalau yang Ya, abang bilang bukan. simbol itu Jangan. diinjak-injak ada yang marah nggak? Di generalisir lah. Aku bukan yang berpandangan begitu. Enggak, saya nanya Karena balik aku nih. tahu itu Tuhan. Nah, mereka simbol- menyembah Tuhan. Nah, simbol abang diinjak-injak ada yang marah nggak? Kalau saya sih nggak marah. Nah, tapi yakin nih. Kalau aku sih marah. Yakin. Kalau ada yang marah ya karena dia kan bukan yang disembah. Simbol itu nggak disembah. Katanya simbol, mestinya seluruh umat Kristen Iya. nggak ada yang marah dong, kan simbol. Iya, simbol. Jadi kalau diinjak nggak ada yang marah dong.
Ya nggak marah lah. Kalau saya sih nggak Lah marah. itu kemarin ada selebgram yang bilang gondrong di ini aja masuk penjara tuh. Oh iya, ya aku paham ya. Ya itu kan masuk ke ada memang aturan-aturan negara tentang keimanan ya kan, dan itu harus dihargai. Tapi kalau secara pribadi aku sih nggak masalah. Emang Yesus gambarnya begitu. Les lah. Yesus kan nggak gambarnya begitu. Mana ada bisa ini gambarnya Yesus seperti itu. Gimana Bang Jibril? Kalau saya orangnya santai-santai aja Bang Jibril. Udah. Aku nggak mudah terprovokasi. Iya sama, gue juga. Cuma kadang-kadang Iya, suara gue naik aja kalau kita. yang ini nggak paham. Abang-abangku di sini, saya mesti izin undur diri. Kenapa Bang Jibril? Wih, ini Santai aja kan? udah Ketemu yang nggak seperti Bang Jibril lah. mau ngaji bentar, habis itu maghrib. Maha benar Allah Silakan. dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita tutup aja dulu komal ini karena Bang Pandi juga masuk maghrib di sana, Bang juga masuk maghrib. Betul Bang Andi ya, direhat dulu. Oke, untuk Oke, semuanya. siap. Makasih ya. Ya, Saudaraku Pak ya, King. makasih semua ya. Sorry ya. Makasih Pak King. Kata-kata. Terus belajar Pak King. Ya, makasih Bang Andi. Yuk. Ya, Bang Andi, sama-sama kita Nah. belajar. Makasih. Nah, ini diskusi bagus nih, tidak ada saling menghujat. Edukasi gitu. Nah, asik kan? Nah, gitu Bang, mantap. Mantap. Ya kan? Tidak perlu harus menghujat untuk dapat koin, nggak perlu. Begini aja Bang Andi diam-diam udah dapat. Kita kesini nggak cari koin, bro, enggak. Iya Bang, iya enggak, aku cuma ini aja. Kalau dikasih Bercanda diambil, aja. kalau enggak pernah kami umumkan bahwa Ya. ayo kalau saya Siap. mau koin mah Siap. gampang, gua tunggu telepon. Enggak. Bercanda aja Bang. Ya. Santai aja Bang Andi. Oke ya, saudara Oke. semua ya. Ya. Yuk. Dan ayah ya Bang Pandi semua ya. Saya aja koin saya ini nggak pernah gue cairkan, nggak tahu berapa tuh nilainya. Makasih buat semuanya. Awal video sampai akhir video, apabila ada kata-kata kurang berkenaan, kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. itu saya bisa membolak-balikkannya. Ya yang kedua, Itu seperti kalau halnya dia seperti itu. Tuhan, yang mengutus Tuhan itu siapa? Nah ini tadi saya mau tanya ke Ibu Rifanya malah lari. Ini sekarang saya tanya ke itu Ustaz Tata secara pribadi itu juru selamatnya siapa? Kalau saya, semua para nabi juru selamat untuk umatnya. Kalau saya Nabi Muhammad, maksudnya apa? Saya kenal Allah kan gini, keselamatan itu harus mengenal Tuhan kan Allah kan? Makanya kata Yesus, hukum yang terutama dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah juru selamat. Yesus mengenalkan supaya manusia selamat. Caranya kata Yesus, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kalau saya ya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang perkenalkan Nabi Allah. Muhammad mengenalkan Ustaz Tata ke itu Tuhan Allah. Lah kami itu Yesus itu bukan hanya sekedar mengenalkan, tapi dia itu Allah sendiri. Datanya. Datanya di Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Coba kalau saya ingin selamat karena Yesus juru selamat, harus mengimani Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana datanya? Tuhan Allah. Datanya tolong dibacakan. Ini saya satu perangkat. Boleh Pak Yusuf dibacakan di Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Baca coba. Saya tidak bawa Alkitab. Saya Coba yang ada Alkitab tolong. Masa kamu nggak tahu sama sekali? Di baca. sini aja. Yohanes 8. Ayat 23 sampai 24. Oke. 23 ya sebentar. Assalamualaikum. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia Mesias itu. kamu akan mati dalam dosamu. Allah. Oke, sekarang gini, baca Yohanes 17 ayat 14. Kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi bukan hanya Yesus, mereka juga bukan dari dunia. Jadi kata-kata Yesus bukan dari dunia, maksudnya gini loh. Yesus kan menerima firman. Setelah firman diterima, maka dia itu bukan dari dunia.
Setelah firman diberikan kepada mereka, mereka menerima, mereka juga bukan dari dunia, maksudnya gitu. Bukan berarti Tuhan kayak di situ ya. Jadi ayat-ayat seperti itu tuh banyak. Bahkan di dalam Yohanes 1:44 ya. Mereka berasal dari Allah, bukan hanya Yesus. Boleh saya bacakan, saya izin. Ya, baca dulu Yohanes 17 ayat 14 dulu. Coba, satu-satu. Boleh Terus sebentar. habis itu 1 Yohanes 4 ayat 4. Setelah itu 1 Yohanes 4:13. Di situ kita tetap di dalam Allah. Nah, Telah memberikan Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. jadi firman itu diberikan ke mereka, mereka bukan dari dunia. Jadi kalau Yesus bukan dari dunia, wajar dong dia menerima firman. Maka bisa disebut bukan dari dunia, sama seperti mereka. Karena ayatnya kan gini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Yesus menerima firman, orang-orang membenci Yesus. Nah, dan firman diberikan ke mereka, mereka dibenci juga. Berarti Yesus dan mereka dikatakan bukan dari dunia karena dia menerima firman Tuhan. Itu. Boleh saya ngomong? Boleh, silakan. Baik. Sangat banyak ayat tentang Yesus itu Tuhan. Contoh. Ya, tetapi saya mau tanya dulu nih sama ke Pak Ustadz. Ya. Coba sebutkan satu ayat aja menyatakan Yesus berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Oke, Musa juga pernah mengatakan, gini bang, ketika dia sudah mengatakan aku ini utusan Tuhan, untuk apa dia ngaku Tuhan? Wong dia sudah mengatakan, Saya bilang, yang Izin kerja ya, Bos. tanya, dia nyatakan Yesus itu, Yesus berkata, aku bukan Tuhan. Oke, sekarang gini bang ya, ada orang mentuhankan Musa, mana datanya? Langsung dijawab. Ada kan? Coba, ada nggak datanya? Musa mengaku aku bukan Tuhan, ada nggak? Enggak, Musa enggak lah. Tidak bisa menyelamatkan manusia, Bang. Gimana sih? Coba. Israel saya dulu tidak Masa bisa. cuma gara-gara Yesus tak pernah ngaku menolak menjadi Tuhan diri Tuhan Pak? Dengar, saya akan sebutkan banyak ayat ya. Tapi saya mau tanya dulu, kalau tidak ada Yesus menyatakan aku bukan Tuhan, ya, berarti aku akan buktikan. Hidup yang kekal itu, hidup yang kekal mengakui Tuhan yang benar itu Allah dan mengakui Yesus. Emang disebutkan di situ aku bukan Tuhan? Nah, ya bukan utusan di situ. Lah utusan emang kalau bukan utusan, apakah kalau utusan dia bukan nggak Apakah bisa? utusan menjadi Tuhan? Ayo. Lah, jadi sekarang gini, saya tanya Anda ya. Nah, ini sekarang kalau utusan bisa dituhankan, berarti Musa Tuhan juga. Saya ajak Anda berlogika. Kalau matahari mengirimkan dulu, kalau matahari menyinari dunia, ya, sinar matahari itu apakah matahari itu bukan? Bukan. Sinar matahari bukan matahari. Bukan. Anda bohong. Oke, sekarang Makanya dikatakan sinar matahari. Sinar matahari. Oke, sekarang gini, ketika Tuhan mengutus utusan, Dengar saya. Nggak usah. Kita pakai data. Gini, ketika Tuhan mengutus utusan, apakah utusan itu Tuhan? Berarti Musa Tuhan juga. Ayo jawab. Macet Pak Ustaz. Kok pikirannya kok kecil banget gitu loh. Cuma gara-gara di utusan tidak pernah ngaku Tuhan, dituhankan. Justru kalau dia tidak mengaku, ngapain kita yang mengaku? Jadi Kristen ini sesuatu ayat yang jelas nggak dipakai, dibuang. Yang tidak ada diadakan. Udah jelas. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Aku diutus untuk Israel. Tugasmu penyampai firman, menerima firman. Dibuang, enggak sus, kamu Tuhan. Lu kenapa kamu mentuhankan aku? Kamu kan gak pernah menolak kalau dituhankan. Masa gitu? Aduh, gitu. Gimana orang-orang ini? Nah, silakan. Sebenarnya yang dimaksud Tuhan menurut Ustaz Tahta itu pencipta atau kuasa? Nah, kita pakai secara umum biar tidak menyesatkan, ya. Coba di Indonesia ini Tuhan itu apa? Maka sudah dijelaskan wujud tertinggi, pencipta, disembah. Yesus bukan wujud tertinggi, karena kata Yesus wujud tertinggi adalah Bapa. Yohanes 13:16. Yohanes 14:28. Bapak Ya, lebih itu- besar, Bapak lebih tinggi. Berarti Yesus bukan wujud tertinggi, gagal jadi Tuhan. Iya. Yang kedua, Kalau- tunggu dulu. Yang kedua Iya. disembah. Yesus menyembah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Gagal lagi. Karena yang dikatakan Tuhan disembah. Yesus menyembah.
Yang ketiga, Tuhan ini pencipta. Nah, Yesus dia ciptaan di dalam Kolose itu. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, ya Allah. Kejadian 1 ayat 1. Jadi Yesus kalau dituhankan gagal tiga-tiganya. Kalau Tuhan, iya benar, semua itu Tuhan. Penguasa, maksudnya diberi kuasa oleh Tuhan. Ya, itulah perbedaan pemahaman kami dengan Ustadz Tata, dan mungkin kalau terjemahan Kereos menjadi Tuhan itu diganti tetap menjadi Tuhan seperti dulu, mungkin tidak menjadi masalah Ustadz Tata ya. Oke. Jadi begini Pak Ustadz. Tunggu. Ustadz Alif. Assalamualaikum. Gini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata lagi menyapa Ustaz. Bentar dulu Mauli, ya Allah, Muli. Ustaz Tata lagi menyapa. Diam, gantilah, sabar. Ya sudah. Ini Cak Tata lagi menyapa saudaranya dulu. Gimana nggak ada aturan? Siapa dulu? Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sampai tuntas. Sebentar. Saya Itu Bang Datuk minta maaf tuh ya. Aku sendiri yang udah jadi moderator nggak bisa naikin Bang Datuk. Pertama, akunnya nggak bisa dijambak. Kedua, tidak ada permintaan Bang Datuk di antrian. Aku nggak ngerti apa masalahnya Bang Datuk. Bang Datuk dari tadi kan minta up tuh. Nggak ngerti ada apa. Nah, lanjut diskusi. Diskusi itu yang inilah, bergantian. Cak Tata sendirian. Kalian kan di sini ada. Ini Piki Kristen ya? Piki Kristen? Halo Piki Kristen? Halo Piki, kalau nggak bersuara turun aja ya, ngeramein tempat, banyak yang lain yang mau naik. Oke, di sini lanjut Bang Muli sama Yusuf. Silakan, kalau Cak Tata lanjut. Kembali ke tadi loh, kalau pemahaman Yesus adalah pencipta, ya benar, sehingga terjadilah perdebatan yang sangat sengit. Karena pemahaman kami, Yesus itu adalah perantara dan dia diberi kuasa di dunia dan di surga. Kemudian di dalam Yohanes 17:2 kalau tidak salah, dia juga diberi kuasa kepada segala makhluk yang hidup. Sehingga dari sisi kuasanya itulah dia menjadi Tuhan segala Tuhan karena menguasai dunia. Kalau Ustadz Tata pun mesti juga punya kuasa, menguasai tanahnya, menguasai istrinya atau apapun itu, sehingga bisa disebut Tuhan. Tetapi bedanya dengan Yesus, Tuhan, karena diberi kuasa di dunia dan di sorga, dan bagi kepercayaan Trinitas, Yesus itu adalah sebagai perantara. Itu bisa dilihat pada Yohanes 14:6 itu, bisa dilihat pada Wahyu 1:8 dan sebagainya. Oke. Itu menurut Ustaz, menurut saya seperti itu, Ustaz. Jadi kalau menurut saya gini, telah diberikan kepadaku kuasa di dunia. Apa di dunia? Yaitu dia diberi mujizat, ya. Karena para nabi itu diberi kuasa. Kalau tidak diberi kuasa, mana mungkin dia bisa menyembuhkan orang mati, orang buta, menghidupkan orang mati. Makanya dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 44, dia meminta dia mujizat itu, menghidupkan Lazarus. Akhirnya dia bisa menghidupkan. Berarti dia diberi kuasa oleh Tuhannya yang mengutus. Nanti di akhirat nanti dia juga diberi kuasa. Apa di situ? Yohanes 5:30, menghakimi. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Hakimi Yesus. Iya, gimana Tuhan? Gini caranya. Nah, yang kedua, siapa yang dihakimi? Di sini Matius 19:28, yang dihakimi umatnya Israel. Ya, kamu yang 12 ini akan mengikuti aku bersamaku nanti untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi semua para nabi ini nanti bersama umatnya. Umatnya Nabi Muhammad seluruh alam. Umatnya Yesus Israel. Jadi yang dihakimi 12 suku Israel, dan dia menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar dari Tuhannya. Gitu, udah masalah itu. Iya, memang benar apa yang disampaikan Ustadz Tata itu benar. Tetapi mungkin yang menjadi pembeda itu dari sisi kuasanya itu bisa diambil dari akulah kebenaran. Itu loh 14:6. Jadi Yesus itu menguasai dalam hal kebenaran Ustadz Tata. Menurut kami seperti itu.
Akulah kebenaran. Gini loh ya, semua para nabi itu kebenaran. Karena apa? Karena bukan dari dirinya kan tidak bisa apa-apa. Ketika dia menyampaikan hukum-hukum, bukan dari dirinya. Kan tadi sudah aku jelaskan, Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti yang disampaikan kebenaran, sama seperti Nabi Muhammad. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang aku sampaikan ini bukan dari hawa, dari diriku sendiri. Bukan keinginanku sendiri. Tapi apa yang aku sampaikan adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu. Wahyu yuha. Jadi kebenaran para nabi itu dikatakan jalan karena dialah yang memperkenalkan Tuhan kepada umatnya. Dikatakan kebenaran karena dia menyampaikan firman Tuhan. Tidak mungkin bohong, pasti kebenaran. Boleh saya tanggapi? Boleh seperti itu Ustaz Tata ya. Tetapi yang kami pahami bahwa karena tidak bisa didengar itulah dan tidak bisa dilihat itulah mengutus logosnya menjadi manusia. Salah, bukan cuma itu. Salah. Bang, coba bang ya. Karena dia tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, dia mengutus utusannya. Banyak utusannya. Musa, Daud, Nabi Muhammad, Yesus termasuk. Jadi jangan fokus ke Yesus. Karena Tuhan tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat. Maka memperkenalkan dirinya itu pakai Musa, pakai Yesus, pakai Nabi Muhammad gitu. Jangan fokus ke Yesus. Benar juga seperti itu. Tetapi kan bedanya Yesus itu yang menyampaikan sebenarnya kan firman Allah. Dia menerima dari mimpi, mendengar dari pohon, mendengar dari burung merpati. Sebenarnya kan itu kalau pemahaman konsisten pada Yohanes 1:14 adalah suara dari Logos itu sendiri yang berteofani, Ustaz Tata. Yesus mendengar, Bang. Iya, Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40. Dia sama seperti Musa. Musa mendengar firman Tuhan. Setelah didengar disampaikan. Yesus mendengar firman Tuhan. Setelah didengar disampaikan. Apa bedanya? Iya betul. Memang Trinitas itu di situ Trinitas. Karena apa? Yang bisa mendengar tuh hanya Yesus sendiri, Ustaz Tata. Yang bisa mendengar dari Bapaknya. Mendengar Musa. Ya mendengar, tapi dia kan dari firman, dari Logos yang berteofani, dari menjadi malaikat Tuhan dan Coba sebagainya. sebutkan datanya ya. Yesus mendengar gimana? Caranya mendengar dia. Kan Tuhannya Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, oleh Bapakku yang di langit. Bagaimana caranya mendengar? Iya betul, kan dia perantara. Jadi perantara itulah Logosnya itu perantara supaya sampai ke rumah Bapa kan dia sebagai Logos, sebagai firman-firman yang tertulis itu begitu. Berarti intinya sama dong dengan Musa. Dan kedua, bedanya apa bedanya? Gini, bedanya itu apa? Musa dengan Yesus. Kalau Musa sukses diterima Tauratnya oleh umatnya, Yesus dibunuh dia. Firmannya gak ada sekarang. Yesus itu dibunuh karena sudah dinubuatkan untuk Salah, gak ada. Yesus dibunuh karena keinginan iblis. Saya baca ayatnya. Yohanes 8:44, Yohanes 8:37. Keinginan iblis. Mau dengar nggak? Ini pakai data. Iya, saya baca ayatnya. Ya. Pakai data, ayo. Oke. Jadi kami nggak mengada-ada. Oke. Saya akan baca. Di Yesaya 53 ya. Jangan saya, bukan Yesus itu. Udah nyambung, udah. Dengar dulu, ini kan nubuatan. Jangan ada baksa. Ini nubuatan. Mau dengar nggak? Silakan. Oke, dengar ya. Ini katanya, akan tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ya, nanti dia melihat keturunannya. Dia nanti melihat keturunannya. Dan karena kita sembuh. Kita sembuhkan. Coba baca terus. Dia buruk rupa. Dia nanti melihat keturunannya. Emangnya baca ayat yang lain. Ya. Jangan baca ayat yang lain. Jadi jangan kalau Anda tidak percaya itu urusan Anda, tapi jangan dipaksa. Seperti itu. Ya, jangan dipaksa. Kalau Anda tidak percaya itu sekali tidak cocok untuk Yesus itu. Ya, dengar. Kalau Anda tidak percaya itu urusan Anda, tapi jangan dipaksa. Tidak. Kenapa kan teruskan dia 10-nya? Dengar. Saya tidak mau semua teruskan. Dengarkan. Kenapa? Dengarkan. Dia 10 dibaca. Dengarkan saya. Iya, kenapa dengarkan saya. nggak dibaca Anda atur saya. 10-nya? Dengarkan saya. Matius 6.
ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi manusia, bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan dia tahu dia akan salibkan. Jadi bukan karena ini. Bang. Nah, sekarang gini. Dengarkan saya. Temanya di situ, Yesus adalah juru selamat. Kok kemana-mana. Nah, kita bacakan ya, kita bacakan ya. Kita bacakan di Yesaya 53:10-nya, kita baca ya. Ya, biar kita jangan penipuan di sini. Kita baca. Kok penipuan? Iya, kita baca ayatnya. Ada di 53 tadi ada, kita buka. Yesaya 53, kita baca di sini. Ya, kita Yesaya 53 nomor 10. 53 nomor 10. Kita baca. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dia sebagai korban penyembah salah. Ia akan melihat keturunannya. Turunannya Yesus. Kenapa emang situ? Iya. Berarti Yesus punya anak. Wong nyonya aja gak punya dia. Gimana punya keturunan? Nyonya gak punya. Oh itu. Kembali ke ini Ustaz Tata yang membedakan antara Musa dan Yesus. Jadi gini, dengarkan ya. Alkitab itu tidak bisa diartikan secara itu ada alegoris, ada ya kamu itu yang mengartikan sembarangan. Ya. Kalau dengar gini, dengar. Anda Ustaz, gini, Pak Ustaz, dengar. Kalau disebutkan misalnya gini, anak Allah, kalian bilang Allah beranak. Sekarang saya tanya, anak kunci, apakah kunci beranak? Anak tangga, apakah tangga beranak? Jadi jangan kalian paksakan semua seperti yang kalian mau. Oke, anak Allah itu maksudnya manusia pilihan, kayak Israel. Ya, itu kan Anda memframing. Anak Allah itu yang Allah itu umat pilihan, manusia pilihan. Makanya dalam Keluaran 42 Israel disebut anak Allah, orang yang membawa damai disebut anak Allah, orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Jadi itu maksudnya apa? Manusia yang diutus, Nabi Salomo disebut anak Allah. Sekarang gini, Anda mau nggak saya buktikan? Kalau mau saya buktikan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Silakan, nanti saya bantah. Baik ya. Terima kasih. Terima kasih, oke? Iya kan. Jadi saya cari dulu ayatnya. Oke, bentar. Saya buktikan baru mau nyari. Kadang-kadang perlu ada bodor memang. Santai aja. Tidak perlu saling merendahkan kan, saling menghinakan nggak perlu kan? Ya, lanjut. Oke, santai aja. Ya memang nggak perlu. Cuman saya menghargai orang yang lucu. Kalau saya nggak ketawa nanti jadinya nggak menghargai orang itu. Ya, gitu. Tidak perlu ketawa. Oke. Baca sebentar. Saya jadi ke apa nih? Nah ini oke ya. Oke. Sebentar barang Farisi. Sebentar ini. Oke. Di dalam Matius ya. Matius 26 saya bacakan ya. Matius 26 Matius 26 ayat 50. Bukan. Benar ya? Aduh, Matius salah. Nah, saya bacakan ini. Matius 26 ayat 62 sampai 63. Ya. Matius 26 ayat 62 sampai 63. Ini ketika Yesus sedang di sidang ya, atau di hadapan mahkamah agama. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?" Apa jawabannya? Jawaban Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku akan melihat kamu akan melihat anak manusia duduk di belakang anak manusia." Dengar. Yesus kan punya banyak julukan. Anak Silakan Allah. Ustaz Alif. Silakan Ustaz Alif. Oke, dengar. Dengarkan ini, ya. Apa respon mereka, ya? Ini buktinya bahwa dia dulu itu Ustaz, nggak apa-apa. Lalu imam besar itu mengoyak pakaian dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu dengar hujat itu. Bagaimana pendapat kamu?" Jadi dia dianggap menghujat karena dia disebutkan dia anak Allah. Oke? Nah, saya tunjuk lagi yang lain. Oke?
Juga lagi ayat yang lain. Saya aja tangkapin dulu. Enggak, tunggu dulu. Oke. Tunggu dulu. Tunggu dulu, oke. Nah, di dalam Markus juga ada Markus ya. Sama juga disebutkan di situ. Jawab Yesus, "Akulah dia." Ya. Siapa? Dia siapa maksudnya? Mesias kan? Maka dengar dulu Mesias. sebelumnya. Dengar ya, sebelumnya disebutkan di situ. Di Markus 14 ayat 60 sampai 61, imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tetap dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Apa jawabannya? Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia." Mesias itu Tuhan apa bukan? Saya nanya, Mesias itu Tuhan apa bukan? Mesias itu Tuhan. Salah, orang yang diurapi Tuhan. Iya. Nah, Yesus itu adalah yang diurapi. Jadi jangan terpaksa framing. Coba kamu ketik Mesias itu Tuhan. Jangan ada framing. Itu pendapat Anda. Wakil Tuhan, orang Itu yang pendapat disebut Anda. raja disebut Mesias. Jangan sebutkan, jangan paksakan pendapat Anda ya. Saya udah kasih. Coba kamu di mana datanya kalau Mesias itu Tuhan? Coba. Dengar ya, dengarkan ya. Dengarkan ini ya. Ya ini. Mesias itu yang diurapi. Orang Iya, diurapi Tuhan. Dengarkan. Makanya Daud juga diurapi. Kores diurapi. Apakah Daud juga Tuhan? Mesias anak Allah. Kan itu mereka bilang. Terus. Mesias itu disandingkan dengan anak Allah, jangan salah. Bukan hanya Mesias, anak Allah. Bang, anak Allah itu banyak, Bang. Israel disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Terus Salomo disebut anak Allah. 2 Samuel 7:14. Anak Allah itu A besar. A besar. Intinya bukan Tuhan. Baik Mesias itu anak Allah itu bukan Tuhan. Kalau Anda bilang Yesus bukan Tuhan, baca Yohanes. Coba sekarang pakai data. Mesias itu Tuhan. Di mana datanya kalau Mesias itu Tuhan? Coba. Bukan, saya sedang sekarang membuktikan Yesus adalah Tuhan. Di mana datanya? Uang di situ Mesias. Saya bilang Yesus disebutkan Mesias anak Allah. Anda ini ngerti bahasa Indonesia enggak? Anak Allah itu juga bukan Tuhan, Bang. Salomo disebut anak Allah juga. Lah udah dibilang, dengarkan ini ya, dengarkan ini ya. Makanya Anda itu harus belajar, jangan asal memaksa-maksa pendapat kalian. Saya nggak ngerti tapi kepaksa-paksa apa. Saya pakai data semua. Saya udah Punya baca. datanya saya. Lah, saya kan kasih datanya. Sekarang gini, dengarkan ini, ya. Dengarkan ini. Ini kata Yesus di Yohanes 5, ya. Ayat 18. Sebab itu para pemuka, ini informasi. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Udah selesai. Ini sudah. Kalau Anda tidak percaya, Gini, Bang. Oke, terakhir gini ya. sampai sini ya, teman-teman ya. Terima kasih. Ya, tunggu. Ya, maaf kalau ada yang salah. Ya, kita baca dulu, tunggu. Maaf, Ya. terima kasih. Mesias Bapak Liga. adalah gelar. Terima kasih. Dengar dulu. Kabur dia. Ini kita baca ini. Mesias adalah gelar ya, berarti yang diurapi atau penebus. Gelar ini merujuk pada sosok yang diutuskan Tuhan atau Allah. Cuma begini ya, Ustaz Tata dan semua. Dia itu bawa data untuk menikam dia sendiri. Itu tadi berkali-kali itu. Di Matius, di Markus, coba yang dia sampaikan ketika engkau dituduh sebagai anak Tuhan, anak Theos. Jawab Yesus, dia katakan apa? Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Pengakuan Yesus sendiri sebagai anak manusia yang duduk di sebelah yang maha kuasa. Loh, yang Tuhan yang mana di sini coba? Akal sehat kita pakai. Ada anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang Tuhan yang anak manusia atau yang maha kuasa? Jadi kalau bawa data itu ya dipikir dulu. Memang kalau masuk ranah diskusi, Oten nggak akan bisa. Kalau pakai data, bisanya pakai asumsi. Orang data sendiri aja itu menyerang dia sendiri, gimana sih Oten? Aduh, lucu memang. Cobalah tadi mana yang Kristen, lanjut. Ya, Mungkin tempat ini Ustaz Tata udah mau maghrib.
Tunggu dulu di sini saya hujan kenceng banget ya. Saya diem dulu. Ya silakan. Siap. Iya. Ya. Bang Alif, itu lanjut Bang Alif. Ya apa? Selamat sore. Oten ya. Apa? Selamat sore. Oten ya. Ini ada Yusuf dan Bang Yusuf dan Bang Laskar ini. Kalau enggak, Ya Laskar selamat sore. Lanjut dengan guru saya dengan Alif. silakan Bang Yusuf ini dari tadi monitor. Silakan Anda menanggapi. Bang Yusuf. Atau Bang Laskar Ristus? Dibuka mic-nya Bang Laskar. Bahasa apa bang? Ini siapa juru selamat? Oke. Ya, poin tadi kawan Anda tidak keburu menjawab. Tidak keburu menjawab karena kalau menjawab itu terguncang imannya. Dia bawa data tapi dia lupa kalimat lengkapnya. Begini pernyataannya. Kan ketika Yesus menjawab pernyataan dari orang-orang di sana ya dengan ahli-ahli Taurat dan ketika dia disidang, dia berkata begini. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya, yang Tuhan di sini yang mana? Anak manusia atau yang maha kuasa? Coba. Tadi dalil-dalil ini sedang dilakukan sebagai pembuktian untuk menuhankan Yesus, teman Anda. Ya kalau Anda katakan, oh bukan, itu bukan dalilnya untuk menuhankan Yesus, ya berarti oke, nggak masalah. Gugur dalil ini. Cuman teman Anda tadi terlanjur aja gitu. Ya kan? Oh, itu data itu. Kok jawabannya oh itu? Ya apa poinnya? Loh iya. Merujuk bahwa dia itu Yesus itu Tuhan di situ tidak ada. Tidak ada. Baik. Berdasarkan pernyataan Yesus, ya, bahwa Yesus sebagai anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya, di sebelah Yesus yang maha kuasa ini siapa? Coba. Di sebelah Yesus yang maha kuasa ini siapa? Sang pencipta. Sang pencipta. Berarti ada anak manusia yang posisinya berada di sebelah kanan sang pencipta, betul? Betul. Betul sekali. Maka Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya anak manusia tersebut. Karena Yesus sebagai anak manusia posisinya di sebelah yang maha kuasa alias di sebelah Tuhan, bukan sebagai Tuhan Yesus. Maka kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah sebagai Tuhan itu sendiri, gugurlah dengan pernyataan dari Yesus itu sendiri. Sebagaimana Anda juga sepakati. Tapi ini ranah data ya, ranah data yang tertulis di dalam kitab Anda. Tapi kalau kita simpen data, tanya kepada kawan Kristen, jadi Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Nah, itu lagi kembali susahnya makanya. Jadi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kita berdiskusi bersama dengan teman-teman Kristen sinkron antara imannya dengan kitabnya. Karena yang terjadi pertarungan di sini itu bukan tentang kami Muslim dengan Kristen, bukan, tetapi tentang pemahaman Kristen dengan isi kitabnya. Kenapa tidak nyambung gitu loh? Betul. Pendapat panjenengan itu memang tercatat seperti itu. Tetapi yang menjadi pembeda itu Tuhan. Disitulah terjemahan Tuhan ini loh yang menjadi permasalahan. Karena Tuhan itu kan sumbernya dari Sang Bapa. Coba kita lihat dari Korintus 8:6, hanya satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Begitu kan di Korintus 8:6 itu? Ya, satu kurios. Ya, betul. Satu junjungan sebenarnya. Ya, betul. Iya, sebenarnya berdasarkan 1 Korintus 8 nomor 6, ini Paulus aja nih di sini, dia mengatakan sesembahan itu hanya satu yang disebut sebagai Bapa. Yesus itu sebagai junjungan, Tuhan yang dihormati.
Ya kenapa dia dihormati? Tentu karena dia seorang nabi kan gitu. Tugas kita manusia menghormatinya. Coba sekarang saya tanya deh sama Pak Yusuf. Berdasarkan data yang Anda bawa, 1 Korintus 8 nomor 6, satu sesembahan di situ Yesus atau Bapa? Yesus perantara, Bang. Kalau bagi Trinitas kan Yesus itu perantara. Kan Sehingga saya tidak bertanya perantara, Pak. Yang saya tanya, hanya ada satu sesembahan, hanya ada satu ilah, yaitu Bapa. Yesus di situ bukan ilah, bukan sesembahan. Iya kan? Nah, sekarang kalau ada orang pergi ke gereja menyembah dan menuhankan Yesus, sesuai nggak dengan ajaran kitabnya? Ya, itu rumusan Bapak gereja dasar dari kitab memang juga benar, karena yang diketahui kan Yesus. Kita tahu dari Bapak pernyataan juga dari Yesus kau tolak, pernyataan Paulus kau tolak, pernyataan siapa lagi yang dipakai, Pak? Kalau berdasarkan doa itu kan kami berdoanya Bapa kami yang ada di surga, begitu kan? Berarti berdoa kepada Bapa. Makanya saya tanya, kalau ada orang pergi ke gereja, dia menyembah dan menuhankan Yesus, bahkan divisualisasikan dalam bentuk patung yang sedang disalib, maka orang itu sudah salah dalam beribadah, betul? Kalau Yesus pencipta, itu memang salah. Loh, yang sedang dibahas bukan pencipta, Pak. Yang sedang dibahas tentang siapa yang disembah. Tadi Anda bawa dalil 1 Korintus 8. Sekarang kita bahas di situ. Kemana Anda pergi, saya ikuti. Asal jangan ngajak saya nyembah anak manusia. Saya tidak sanggup karena hukumannya, siksanya di neraka. Nah, ketika Anda bawa 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus saja katakan hanya ada satu Tuhan, ilah, sesembahan, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu kurios, yaitu Tuhan, junjungan yang dihormati, yaitu Yesus. Ya, Maka pertanyaannya, kalau hanya ada satu sesembahan yaitu Bapa, kalau ada orang yang pergi ke gereja nyembah Yesus, orang itu salah dalam beribadah, betul? Nyembahnya tetap ke Bapa, Pak. Nyembahnya tetap ke Bapa, tapi berarti tidak nyembah Yesus. Berarti tidak nyembah Yesus. Lewat perantaraan Yesus, Bang, karena Trinitas itu sebentar. Perantaraan itu kan pengajarannya, Pak. Ya, itulah bedanya, Yesus, betul. Yesus mengajarkan menyembah siapa, Pak? Yesus itu bukan pengajarannya ya. Yesus itu adalah logos yang menjadi manusia. Dong. Pengajarannya. Betul, tetapi kan kalau mau mengikuti Yesus, dengarkanlah ajarannya. Iya betul, dia kan jalan toh. Iya. Nah, Yesus mengajarkan menyembah siapa? Yesus mengajarkan menyembah siapa? Tetapi kan ada catatan menyembah lain. Bapa. Ya, dengan catatan lain ada juga yang melalui aku sampai ke Bapa juga, gitu kan. Sehingga kami Trinitas itu perantaranya adalah Yesus itu. Karena mengenal Bapa dari Yesus, dari firman. Lah itulah yang disebut perantara. Iya, betul. Mengenal Bapak karena dari Yesus. Iya, Ibarat betul. kami umat Islam mengenal bagaimana caranya beribadah menyembah Allah yang esa, taunya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai perantaranya. Makanya kami kepada Nabi, kepada utusan Tuhan itu, tugas kita itu sebagai menghormati, memuliakan, bukan menuhankan. Iya, bukan. kan. Tetap menyembahnya kepada Tuhan yang esa. Yesus pun demikian. Ketika suruh meminta, ya kepada Bapa. Kalau Yesus sebagai perantara, maksudnya apa? Begini loh caranya kalau mau menyembah Tuhan yang benar. Kan gitu kata Yesus. Itu udah dikatakan tadi. Paulus mengatakan demikian. Kata Yesus, satu-satunya ilah yang benar adalah Bapa. Berarti satu-satunya sesembahan yang benar adalah Bapa. Itulah yang disembah oleh Yesus. Kan gitu? Oh iya betul, perantaraan Yesus. Kalau kami perantaraan Yesus perantaraan terus? Iya betul, kalau Trinitas. Ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata,
bahwa contoh ketika mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibuka. Dia nyuruh minta kepada siapa? Tetap yang mengabulkan Bapak, Bang. Lah iya, suruh minta kepada siapa? Kepada Bapak Sang sumber. Lah segala iya, sumber. itulah Ya. dia. Tetapi Itulah sayangnya dia sang maksudnya. sumber kan tidak diketahui, Bang. Yang kita Loh, kenal kan kita adalah jadi Yesus. tahu berdasarkan pengajaran Yesus. Iya. Kan sudah tahu sang sumber itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Betul. Tapi yang membedakan Yesus itu adalah Logos yang menjadi firman, yang menjadi daging. Begitu loh, Bang. Ya, logos itu kan perkataan Tuhan yang jadi daging. Bukan rema ya, tetapi Logos ya, ilmu ya yang menjadi daging. Terus kenapa kalau gitu Tuhan juga bisa dibopong oleh iblis? Itulah perbedaan pemahaman karena kan bukan. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Coba, Bang. Pak, Anda buka Markus 4 nomor 15. Silakan disampaikan aja. Saya sampaikan nih ya. Ini bahasa Yunaninya logos, Pak. Iya. Di situ dikatakan orang-orang yang di pinggir jalan, tempat logos ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar logos, lalu datanglah iblis dan mengambil logos yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, iblis datang mengambil logos Tuhan berarti. Ada logos mana lagi ini? Ayo. Itu yang sudah ditaburkan dan Bang, yang sudah ditaburkan menjadi apa di sana? Masa logos Tuhan dicecerkan di jalan? Iya betul. Logos kan ilmu yang disampaikan menjadi daging, menjadi firman, Lah iya. menjadi Berarti Yesus, logos di sini Tuhan atau bukan? Logos itu ada ilmunya Allah ya, ilmunya Bapa. Logos. Nah, Tuhan atau bukan itu? Kalau Tuhan kan Tuhan Yesus yang diberi kuasa, Pak. Lah, Yesus juga logos tadi katanya, Pak. Betul, logos yang diberi kuasa di dunia dan di surga. Berarti keduanya Tuhan. Yang satu Bapa, Bang. Kalau Trinitas yang satunya bukan. Bapa. Yang Bukan. satunya, Di Markus 4 nomor 15 di situ ada logos Tuhan diambil oleh iblis yang ditaburkan di tengah jalan. Ya, logos Tuhan berbentuk apa di sana? Loh, yang nggak tahu, nggak kelihatan. Yang ditaburkan di tengah jalan berupa apa itu loh? Ya itu logos Tuhan. Nah, itu Tuhan juga kan? Enggak, buat Anda. Terjemahannya, Bang. Terjemahannya apa di sana? Ya firman lah. Firman ya. Firman yang ditaburkan di jalan gitu ya. Iya. Menjadi apa di sana? Yang lengkap coba. Saya baca ulang lagi ya. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ya, itu bisa dipahami bahwa logos Tuhan ditaburkan di dalam mereka, di mana orang itu yang ada di pinggir jalan. Iya, betul. Nah, itu logos juga itu. Itu bukan pengertiannya, bukan logos itu ya, itu kan firman ya, itu rema artinya perkataan ya. Logos, kalau bahasa aslinya mungkin bukan ini logos. bahasa Yunaninya logos, Pak. Di situ logos betul, logos betul atau rema. Oke. Nah, betul. Perlu saya tampilkan. Nah. Ya, yang aslinya betul logos enggak? Loh iya dong, dalam bahasa Yunaninya dong. Bukan rema ya. Masa bukan dalam rema. bahasa Ciamis sih yang nggak nyambung. Bukan Ya, rema atau logos apa di sini, coba? Pak. Coba yang aslinya. Logos Bapak pakai sabar ya, sabar. Nih saya klik ya sebentar ya. Ini masalahnya nih. Nah, ini kok ada Tuhan ditaburkan di pinggir jalan. Enggak, itu udah gitu dipungut lagi oleh. Loh, iya perkataan kan firman juga, Pak. Bahasa Yunani Anda tadi memisahkan kata logos dan ini Pak. Ini mereka nih ya, nih sebentar. Bedakan firman Mereka dengan mendengar firman, datanglah iblis untuk mengambil apa di sini, Pak? Firman di sini bahasa Yunaninya apa, Pak? Tahu nggak? Kalau bahasa Yunani firman kan ada 4 ya, ada rema, ada ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Bahasa Yunaninya, Pak?
Bahasa Yunani apa, Pak? kelihatan ya, agak blawur ya. Enggak. Oh, coba Kristen yang lain ada yang bisa baca nggak ini? Logos. Logos. Ya, Ya. jadi Itu bukan itu sang firman. Firman beda dengan sang Iya, firman gitu. betul. Iya. tadi Bapak ini membedakan antara rema dengan logos, oke? Iya. Yang Tuhan itu, yang hakikat ilmu Tuhan itu yang logos. Yesus itu katanya logos theos, makanya dia itu adalah theos. Kalau ini logos siapa? Ini logos theos juga. Ternyata logos juga di sini berarti Tuhan juga kan? Tapi Tuhan yang di sini adalah yang dipungut oleh iblis, Iya. Karena yang yang kami ditaburkan di pahami, pinggir jalan di dalam mereka. Logos kalau di yang situ. kami pahami itu logos, kemudian rema, ada 4 kalau nggak salah ya. Lah iya, Kemudian ini. kalau diterjemahkan di Indonesia itu menjadi satu yaitu firman. Menurut Anda logos itu Tuhan atau bukan? Firman besar, ya huruf besar ya. sang firman. Main huruf-hurufan lagi. Nggak ada lah nanti istilah kayak gitu. Nggak, saya tanya, menurut Anda logos itu theos atau bukan? Logos Allah atau logos tok aja, atau logos katanya logos gitu. Kalau logos kan ilmu ya. Lah emang di sini logosnya siapa, Pak? Kalau logos Allah ya Allah. Kalau logos Allah. Loh, di sini kan bunyi ayatnya, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, lalu mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam mereka. Memang Kalau di sini itu firman betul. siapa, Pak? Kalau itu betul, itu perkataan ya. Kalau seperti itu perkataan dari Allah melalui sang Nah, berarti firman. enggak, yang saya tanya, logos di situ maksudnya kalau logos itu theos atau logos, bukan? ya. Kalau itu di situ itu bukan logos pasti, itu firman ya. Tidak lama saya Firman cubit ginjalnya Bapak ini bacaannya apa ini? Ampun. yang kompletnya Itu yang tadi saya baca terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Yunanosnya termos lagi. Logos, Pak. Ya silakan pemahamannya seperti itu, tapi di situ Bukan pemahaman ya, tulisannya Bapak. ya, tulisannya seperti itu boleh, tapi pemahaman kami itu maksudnya perkataannya ya. Nah, berarti Bukan ilmunya logos. ya. Logos itu artinya apa, Pak? Logos, saya tanya sekarang. Logos itu ilmu ya. Ilmu. Iya. Yesus logos atau bukan? Yesus itu logos yang diutus menjadi manusia, bernama Yesus. Dan Yesus yang logos yang jadi manusia adalah theos. Bukan Theos itu satu, yaitu Bapa sang sumber itu. Oh, jadi Yesus bukan theos. Dia Kereos kalau ada aslinya. Oke, Dia baik, Tuhan. terima kasih, Iya. mantap. Terus logos ini apa maksudnya? Kalau di dalam sana itu mesti firmannya, perkataan-perkataannya pada yang ada di jalan itu, bukan ilmunya. Berarti iya. Berarti yang logos itu disampaikan. artinya perkataan, Pak. Bisa, kalau pemahaman kami ilmu ya logos itu. Kalau perkataan itu rema kalau nggak salah ya. Lah ini Astagfirullahaladzim. Ya, saya nah, yang ahli Yunani. Kalau Ya saya kan kurang ahli. ini juga Ya. firman perkataan juga, logos juga ada yang Ya, diartikan sebagai perkataan. Ya, boleh. Ya, ya. Perkataan Tuhan berarti Ya. firman, perkataan. Ya. Nih, logos artinya nih. Firman, perkataan. Firman, Coba, kalau perkataanku. Ya sama saja, Bapak apa di sana? Pak, di dalam sini Ibaratkan kita dalam bahasa Indonesia ada yang satu bilang kata dia, kamu itu ngomong apa, kamu itu bicara apa, sama aja gitu loh. Ya, Kadang memang levelnya ada yang merujuk kepada halus, ada yang agak kasar, paling gitu, Pak. Ya, silakan kalau memahami panjenengan seperti itu dan tertulis seperti itu tidak apa-apa sih. Ya, jadi menurut Anda logos itu apa artinya? Ilmunya Allah. Bukan perkataan. Beda ya. Mungkin ya perkataan itu sudah terdengar nanti itu. Jadi kamusnya di sini salah. Ya, saya kurang tahu ya. Saya kalau Loh, ini bahasa Yunani kamusnya itu di LAI disebut juga perkataan, Pak. Ya mungkin perkataan yang belum disampaikan gitu. Kalau udah disampaikan, udah ditaburkan, udah diambil sama iblis, gimana sih, Bapak? Ya, yang ditaburkan kan firman tadi. Lah iya, logos itu bahasa Yunaninya, Bapak.
Ya, di Yunani itu ada 4 tentang firman itu. Ada Iya, rema, yang ada logos. dimaksud ayat yang dibahas itu bahasa Yunaninya pakai kata logos. Ya silakan. Tapi kami memahami yang sudah terucap itu, yang sudah terucap pada orang-orang yang di jalan itu gitu. Nah itu udah Memahami terucap itu. sampai dipungut sama iblis. Ya, memungutnya supaya apa? Supaya tersesat lagi. Mereka Lah supaya iya kan. tersesat Nah lagi. jadi logos di situ maknanya apa? Perkataan mungkin kalau di situ ya. Kalau di Lah iya, jadi kalimat makna itu, ya. logos juga bisa perkataan, betul? Ya silakan. Ya. Kalau di Ya bukan catatan masalah itu, silahkan, ini kamusnya. Ya betul. Nah, betul. Ya udah. Clear kalau gitu. Ya, Iya kan? Ya. Nah, ibaratkan Yesus juga hasil dari perkataan Bapa. Ya, Logos ya, dari silakan. Bapa, kan gitu. Sekarang mungkin jadi Contoh. tema. Ya. Contoh Ya, nih, tema contoh. aja. Contoh ganti tema. Ketika Gabriel datang kepada Maria, Assalamualaikum, kata Gabriel. Waalaikumsalam. Wah, siapa dia yang datang? Salam Maria, kan gitu ya. Dia mengabarkan bahwa malaikat Gabriel mengabarkan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Kabar yang disampaikan oleh Gabriel di sini firman Tuhan atau bukan? bukan Yesus. Kabar yang disampaikan Gabriel kepada Maria gitu. Itu adalah firman ya, atau apa namanya? Ya firman dari perkataan ya? Tuhan kan? Firman dari Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel ya. Nah, berarti Tuhan berfirman berkata kepada Gabriel agar menyampaikan pesannya kepada Maria dan berkata, janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu kata malaikat. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria, bahwa isinya adalah engkau hai Maria akan mengandung, lalu nanti hamil, nanti kamu punya anak laki-laki, seorang anak laki-laki, namanya nanti Yesus, kan gitu. Nah, firman dari Tuhan ini terbukti atau tidak? Maksudnya terbukti menjadi Yesus gitu. Atau maksudnya gimana? Lah iya, firman dari Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yesus terbukti atau tidak? Terbukti. Mengandung kan, terbukti mengandung kan, Terbukti. ya. Nah, makanya disebutkan karena firman itu adalah sebuah perkataan, firman sebuah titah, perintah, pesan yang disampaikan dan terbukti, maka firman itu menjadi manusia. Benar. Bukan berarti Tuhan yang menjadi manusia, tetapi firman Tuhan itulah yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria benar terbukti menjadi manusia. Iya, makanya di dalam Yohanes Kan 1:14 kan logos menjadi Ya itu yang saya daging, sebutkan barusan. Iya betul. Iya betul, memang bukan teos yang jadi manusia itu, bukan teos ya. Bagi Trinitas yang jadi manusia bukan teos. Bukan teos. Yang menjadi manusia adalah Bukan. ya. Kalau Trinitas memang seperti itu, betul. Pendeta Agung Ya. mungkin mau nanggapi, Pak Pendeta Agung. Ibaratkan di dalam surah Ali Imran ketika datang malaikat kepada Maryam, bagaimana innallaha yubarik, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung main itu kan, bahwa ketika malaikat datang kepada Maryam mengabarkan bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, kan gitu. Maka Maryam kan kaget ketika Allah berfirman, idqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimatin min ismul masih Isa bin Maryam wajang fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, kan gitu, wa yukallimunan nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Nah, dikabarkanlah itu firman Tuhan kepada Maryam yang dimana di situ disampaikan oleh malaikat Jibril. Berkatalah Maryam menjawab, qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak sementara tidak pernah ada seorang pun lelaki yang pernah menyentuh aku.
Apa di situ malaikat Jibril menjawab berdasarkan firman dari Tuhan. Qala kadalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Malaikat Jibril menjawab berdasarkan firman Tuhan. Begitulah Tuhan ketika hendak menciptakan sesuatu. Ketika Tuhan menetapkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, cukup berkata jadi, jadilah dia. Firman itu jadi. Itu maksudnya, bukan teos, bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhan menambah natur pribadinya jadi ada 2 unsur, 3 unsur, bukan. Tetapi berdasarkan Tuhan berfirman semudah kata jadi, jadilah dia. Kalau Tuhan sampai harus jadi manusia, Tuhan Anda itu lebih lemah dari Mbah Tarno. Mbah Tarno ada ketika menciptakan burung, prok 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 jadi burung, omongannya jadi terbukti. Bukan Mbah Tarno yang jadi burung, tetapi berkat dari omongannya karena dia pesulap, jadilah burung keluar dari celana lagi, keluar dari topinya gitu loh. Iya, betul apa yang panjenengan sampaikan, tetapi yang menjadi pembeda itu tadi sudah saya sampaikan bahwa Yesus itu satu pribadi, 2 hakikat. Itu yang menjadi pembeda di situ. Dan yang menjadi pembeda lagi, firman itu di Yesus itu dilahirkan ya, bukan diciptakan kalau di Bible yang kami pahami. Kalau panjenengan mengatakan bentar. Ya, silakan. Pak, coba ya. Pengakuan Yesus. Ini satu klaim nih Anda ya. Di Wahyu 3 nomor 14 apa dia katakan? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus mengaku dirinya sebagai ciptaan Allah, Pak. Permulaan, Bang. Jadi sebelum ada ciptaan dia permulaan ya. Loh, permulaan dari ciptaan siapa, Pak? Ini berarti permulaan itu yang menciptakan lewat perantara firman itu. Loh, enggak, jangan dipenggal kalimatnya biar tidak salah paham. Ya silakan. Di sini permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Yang menjadi ciptaan Allah di sini siapa? Gimana? Yang jadi Allah? Yang jadi ciptaan Allah di sini siapa? Yang jadi ciptaan Allah ya ada matahari, ada manusia gitu kan. Ini lagi ngomongin siapa, Pak? Itu kan yang menyampaikan lewat perantaran firman. Inilah firman dari Amin. Amin ya, di sini kan Yesus. Betul. Siapa Yesus itu? Saksi yang setia dan benar. Kan gitu. Ya, permulaan dari ciptaan Allah. Yang jadi permulaan dari ciptaan Allah di sini siapa? Ya segala yang diciptakan itu. Kalau itu yang Astagfirullahaladzim, Bang. Kalau bagi kami bahwa Trinitas itu adalah Bapa yang Jangan menjelaskan doktrin, Pak, nggak masuk. Ini menjelaskan ayat. Kalau doktrin jangan dijelaskan. Yang dijelaskan itu ayat, Pak. Yang jadi ciptaan Allah di sini siapa? Ustaz Alif, mohon maaf Ustaz Alif. Saya sebagai pembuka komal, teman-teman yang ada di bawah yang daerahnya sudah masuk waktu maulid, silakan untuk sholat maulid dulu. Nanti sudah maulid, sholat 3 rakaat kita lanjut lagi. Ketika juga yang ada di atas komal gantian nanti Unirifa barangkali karena daerahnya timur, silakan gantian nanti. Ustaz Ali barangkali masih lama ya maulidnya Ustaz ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit, nggak nyampe lah 7 menit. Ya, silakan dilanjut. Ini penjelasan Matthew Henry, Pak. Penjelasan tafsirnya yang punya Kristen yang dipampang di aplikasi maupun di tafsiran yang dicetak baik dari segi kertas maupun elektronik. Ini penjelasannya. Ini kan di sini Yesus Tuhannya Anda ya mengenalkan dirinya sebagai Amin, Kang Amin ya. Saksi yang setia dan benar. Kan gitu, permulaan dari ciptaan Allah, Pak. Yesus mengenalkan dirinya sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Amin. Dia yang teguh dan tak dapat berubah dalam semua tujuan dan janjinya. Saksi yang setia dan benar, yang kesaksiannya tentang Allah kepada manusia harus diterima. Permulaan dari ciptaan Allah, entah permulaan dari ciptaan yang pertama atau dari ciptaan yang kedua. Jadi Yesusnya di sini memang permulaan dari ciptaan Allah, Pak.
Ya, yang membedakan kan firman Allah itu kan kata sifat toh panjenengan. Gini Pak, kalau begitu gini Pak ya. Coba saya minta, kan kita sudah banyak dalil disampaikan dan semua dalil yang disampaikan itu semua terbantah. Saya minta gini deh Pak, keluarkan dalil yang tidak dibantah oleh Bapak. Oke, bagaimana? Karena semua dalil yang saya tampilkan pasti dibantah, jadi nggak seru. Karena tugasnya Kristen itu kan sebenarnya dia bernarasi dalilnya ini, bukan ini dalilnya, ini bantahannya, bukan gitu Pak. Gitu. Saya bukan membantah ya, hanya beda pemahaman. Saya bilang begitu. Karena menghakimi itu saya nggak berani. Beraninya hanya perbedaan pemahaman. Nah, pemahaman kami itu sebenarnya firman Allah itu tidak diciptakan, tetapi sudah ada di dalam diri Allah itu sendiri. Kemudian yang menjadi pembeda lagi. Kita ini lagi ngomongin Yesus, Pak. Lah Yesus kan belum ada waktu itu. Yesus kan adanya ini kita ngomongin yang ada. Ya yang ngomongin yang ada. Kalau yang ada kenapa dia itu di situ Yesus yang manusia itu ciptaan Allah atau bukan? Kalau di situ dilahirkan ya, bukan kata-kata diciptakan ya. Ya tahu lah Pak, kita semua juga dilahirkan Pak. Hakikatnya kita ini ciptaan Allah atau bukan? Kalau kita ciptaan Allah, ya. Tapi yang menjadi pembeda, kalau kita diutus untuk menjadi manusia, kalau Yesus itu kan diutus untuk menjadi penguasa di dunia dan di surga kan. Di mana kekuasaannya? Ditemuin tentara Romawi aja pada kabur dalam muridnya. Matius 28:18 itu. 28 nomor 18 19. Oke. Yang memberi kuasa di situ siapa? Bapak, sang sumber. Bapak. Nah, yang maha kuasa siapa, Pak? Maha kuasa jelas Bapak. Bapak. Ya sudahlah, Pak. Tapi di orang cuma diberi kekuasaan, ngapain kita bahas? Karena Trinitas Bang, itu kan hanya untuk menjelaskan. Berarti Anda punya Tuhan yang level kekuasaannya ada di bawah Tuhan yang lainnya. Ya karena gini, lah itulah kembali lagi Tuhan ya. Gimana Theos kembali lagi? Supaya beda lah, Theos dan Kereos ya, supaya beda. Lah Bapak itu Theos, Yesus itu Kereos, Tuhan segala Tuhan. Itu menjadi nanti tidak akan menjadi perdebatan yang sulit. Kurios yang sedang Anda bahas itu manusia atau bukan? Yang kami bahas kan tadi dikatakan bahwa dia punya dua hakikat kan. Makanya saya minta Pak, biar agak enak diskusinya, Bapak cari dalil yang tidak Bapak bantah gitu loh. Karena kita udah capek dari tadi. Coba pakai 14:3 saja, coba. Apa? Yohanes 14 nomor 3. Iya. Apa dia katakan? Yang di rumah Bapakku? Bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Ini kan rumah Bapak. Ini kan klaster ini rumah Bapak nanti di sini pembahasannya. Bukan itu. Yohanes 3:16. Yohanes 14:3. Ya itu barusan Pak, perumahan Bapak nanti itu Yohanes 14 nomor 3 itu. 14:6 itu 14:6 itu. Yang sampai rumah Bapak. Iya nih, ini kan maksudnya. Dan apabila aku